Bab 281. Pertempuran berdarah di jalur Gunung Selatan 3. Raja Iblis memiliki pedang berat berwarna darah di tangannya. Sayap di punggungnya mengendalikan keseimbangannya saat ia langsung dihentikan oleh obstruksi ilahi Long Hao Chen. Long Hao Chen sudah siap dan Blue Rain, Hibiscus of Light sudah membidiknya. Dan bukan hanya Long Hao Chen yang menyerang, di sisinya, serangan Li Xin juga mendekat. Itu adalah Shining Sunlight Strike yang membawa kecemerlangan dari Sunlight Fire, serta kekuatan Ripples of Light. Pedang api besar Li Xin juga luar biasa. Meskipun itu bukan bagian dari peralatan di tingkat mulia, itu masih di tingkat spiritual, dan baru dibeli baru-baru ini. Dengan dorongan kekuatan yang dia dapatkan setelah energi spiritualnya mencapai lebih dari 3000, kecepatannya saat meminjam bantuan api sinar matahari setidaknya 2 kali lebih cepat dari kecepatan seorang ksatria biasa. Sang Vien Lord secara tidak sadar mundur selangkah, melambaikan pedang raksasa berwarna darah di tangannya. Serangan Long Hao Chen selangkah lebih cepat dari Li Xin, dan dia mendarat lebih dulu. Setelah berevolusi, ketajaman Blue Rain, Hibiscus of Light, yang membawa pedang suci ditambah dengan riak cahaya terwujud tanpa diragukan lagi. Di depan Shining Sunlight Strike yang menyilaukan, pedang raksasa berwarna darah Raja Iblis hancur berkeping-keping. Meskipun Long Hao Chen mundur tiba-tiba juga, tidak dapat melanjutkan dengan pelanggaran, masih Li Xin Shining Sunlight Strike berhasil menyerang tubuh Vien Lord. Vien Lord berteriak dengan sedih, memaksa Li Xin kembali dengan kilatan merah intens dilepaskan dari tubuhnya. Tapi dari sisi kiri bahunya hingga perutnya muncul luka yang dalam, menyebabkan asap muncul dari efek korosi yang dimiliki elemen cahaya pada tubuh elemen kegelapan seperti miliknya. 3 mantra hampir segera diluncurkan pada Vien Lord, tetapi tidak ada yang merupakan mantra ofensif. Itu adalah Wind Binding berelemen angin, Sangkar Api berelemen api, dan Light Binding berelemen cahaya. Ketiga mantra itu memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk menekan Tuan Iblis ini. Ketiga teknik ini tidak dapat dianggap bermutu tinggi, dan terdiri dari 3 elemen yang berbeda, tetapi elemen cahaya dari Light Binding memiliki efek yang baik pada Vien Lord. Bahkan jika dia ingin berjuang bebas dari 3 mantra ini, Raja Iblis masih membutuhkan lebih dari 1 detik untuk mencapai ini. Pada saat ini, Vien Lord tiba-tiba merasakan ancaman kekerasan datang ke arahnya. Kerugian terbesarnya berkaitan dengan peralatannya. Bahkan dengan kekuatan di langkah ke-7, dia tidak memiliki peralatan lain selain dari pedang berat berwarna darah itu. Saat ini, Vien Lord membuat penilaian paling akurat dengan bantuan keterampilan bawaannya untuk pertempuran. Tidak mundur, dan bahkan tidak mencoba untuk berjuang bebas dari 3 sihir pembatas, tubuhnya berkilau dengan sinar merah tua yang keras. Tubuh Vien Lord menjadi merah tua dalam warna dan memiliki sedikit tampilan transparan, terutama pada tubuhnya yang tampak sama dengan permata merah tua. Ini adalah elemental body dari langkah ke-7, kemampuan yang dapat digunakan oleh manusia dan iblis untuk meningkatkan kemampuan ofensif dan defensif mereka. Pada saat ini, Vien Lord memilih untuk memperkuat pertahanannya, sebelum perisai seperti kapak dan bola emas besar bertabrakan dengannya secara bersamaan dengan poni yang keras. Dengan bantuan dorongan tubuh elemental, Raja Iblis mengulurkan kedua tangannya, mengeluarkan 2 senjata tirani ini. 2 suara pengap terdengar pada saat bersamaan, dari Wang Yuan dan Sima Xian masing-masing bergerak mundur beberapa langkah. Tubuh 7 anggota dari Demon Hun Squad kelas 21 kelas umum berkilau pada saat yang sama ketika Soul Saring Sakles berbagi kerusakan yang diterima oleh mereka berdua. Namun, Vien Lord tidak menganggapnya mudah. Tubuh bagian atasnya dalam keadaan yang menyedihkan karena pemboman serangan dan tinjunya dimutilasi dengan liar. Setelah meminum pil Roh Kudus, kultivasi Wang Yuan telah meningkat pesat, energi spiritual internalnya telah mencapai 3500 sejak lama. Kekuatan gigantik Divine Soul Shield pecah seluruhnya, sama seperti Sima Xian, dia menggunakan Ripples of Light. Lebih lanjut menambahkan efek penghancuran dari bola cahaya energetik Sima Xian, bahkan Raja Iblis dari langkah ke-7 tidak dapat bertahan sepenuhnya terhadap serangan seperti itu, tidak dapat membalas tembakan secara efektif. Namun, perubahan yang mengkhawatirkan muncul pada saat itu di wajah jahat Tuan Iblis.
Cahaya keemasan bersinar dari atasnya, seperti guilotin yang menimpanya. Hal yang lebih menakutkan adalah dia bahkan tidak punya waktu untuk berurusan dengan 3 mantra pembatas, ketika tekanan seperti itu turun padanya. Kekuatan penindas yang parah menyebabkan Vien Lord tidak bisa melarikan diri tidak peduli bagaimana dia mencoba. Ya ampun. Teriakan menusuk telinga terdengar dari mulut Vien Lord, dan api merah gelap menyinari tangannya yang rusak. Pukulan ini mengeluarkan semua kekuatannya, karena dia jelas merasakan ancaman cahaya keemasan ini. Namun, untuk keterkejutannya yang luar biasa, tangannya yang membawa api merah tua ini dipotong menjadi 2 di depan guilotin ini, yang sangat tajam dan mengenai tangannya dari atas. Raja Iblis setelah semua dalam langkah ke-7 dari kultivasi. Menghadapi bahaya seperti itu, dia masih tidak kehilangan harapan, sayap di punggungnya berputar dengan keras dan menyebabkan keseleo pada tubuhnya yang kelelahan, dan tubuh elemental pecah dengan kekuatan penuh dari bagian atas tangannya. Bang! Cahaya berwarna darah tersebar bersama dengan dagingnya yang terfragmentasi, anggota tubuhnya yang hancur dan darah tebal berwarna hitamnya tersebar ke segala arah. Setelah serangan terakhir ini, kedua tangan Vien Lord benar-benar hancur, dan tepat setelah kehilangan kedua lengannya, dia mencapai ujung kematian. Sebagian kepalanya juga ditebang, membiarkan sebuah blok tengkoraknya jatuh, dan seluruh bahu kanannya diangkat seluruhnya. Dengan kulit dan dagingnya dibuang, embusan darahnya menyebar ke udara. Itu secara alami keterampilan 2 tangan Long Hao Chen, Asura Strike, yang perlu mengkonsumsi 1000 energi spiritual, yang menghasilkan serangan yang mengerikan. Dan ini setelah menambahkan riak cahaya ke serangan itu. 3 mantra pengikat sebelumnya berasal dari Hao, terkoordinasi sempurna dengan Long Hao Chen. Serangan Sima Xian dan Wang Yuan hanyalah hidangan pembuka, sedangkan Asura Strike Long Hao Chen adalah pukulan terakhir yang sebenarnya. Munculnya Raja Iblis menyebabkan bahkan Long Hao Chen yang tenang menjadi benar-benar merah karena marah. Seolah-olah dia sekali lagi melihat penjahat yang bertanggung jawab atas hilangnya keempat indera Kair. Pada saat serangan Asura Strike diluncurkan, seluruh tubuhnya menyatu secara keseluruhan dengan niat membunuhnya, menghasilkan serangan terkuat yang pernah dia luncurkan dalam hidupnya. Pada saat itulah pentingnya senjata dapat dilihat. Dalam hal jumlah pembangkit tenaga, manusia jauh dari hitungan iblis, tetapi bagaimana mereka bisa bertahan bertahun-tahun melawan iblis, tidak hanya menghentikan mereka dari menyelesaikan invasi mereka, tetapi secara bertahap menghemat kekuatan untuk meluncurkan serangan balik. Ini karena keunggulan peralatan ofensif mereka. Manusia memiliki meriam ajaib mereka, berbagai metode yang digunakan untuk membuat senjata kuno, dan pengrajin terampil. Dan setan. Iblis bahkan memiliki masalah untuk menyelesaikan masalah makanan mereka, dan bahkan harus berperang untuk mengurangi total populasi mereka. Dapat dikatakan bahwa selama 6000 tahun terakhir, kekuatan iblis tidak meningkat secara keseluruhan, tetapi manusia berkembang dengan mantap. Dengan kekuatan yang kuat dari Tuan Iblis, jika dia memiliki peralatan yang sesuai dari tingkat mulia, kekuatan berkumpul Long Hao Chen dari 13 tidak akan selalu menang melawannya. Tetapi pada saat ini, dia telah menderita kerugian demi kerugian sejak awal melawan senjata dan teknik kuat Long Hao Chen. Siluet hitam tiba-tiba muncul di belakang Long Hao Chen, seperti sambaran petir, menyerang Vien Lord yang terluka parah ini yang mencari pelarian bahkan dalam keadaan seperti itu. Kecepatannya sedemikian rupa sehingga hanya serangkaian gambar setelahnya yang bisa dilihat, meninggalkan jejaknya. Vien Lord secara tidak sadar mengangkat satu-satunya tangan yang tersisa, mengeluarkan dengan susah payah beberapa energi spiritual bersamaan dengan pukulan, tetapi sosok hitam itu tiba-tiba menjadi ilusi tepat setelah muncul di depannya. Dari posisi Long Hao Chen, sosok hitam itu terlihat dipotong menjadi 2, tetapi sinar hitam pekat muncul dengan sedih di belakang kepala Dewa Iblis. Jika Vien Lord berada dalam kondisi puncaknya, dia bisa menghentikan serangan ini dengan mengandalkan tubuh elementalnya, tetapi yang terakhir sudah dihancurkan karena serangan Asura Long Hao Chen, jadi bagaimana dia bisa menampilkan kekuatan yang tersisa? Bagian yang paling mengejutkan adalah sosok hitam yang tampaknya terkena pukulan Vien Lord segera menjadi padat, menyerbu ke tangan Vien Lord seperti sambaran petir. 2 bayangan cocok di udara. Pada jarak yang lebih dekat, seseorang akan melihat sinar hitam tiba-tiba berubah menjadi titik-titik hitam menusuk kepala Vien Lord. Setelah itu, tubuhnya segera membeku, jatuh tanpa daya, mengosongkan semua energi vital dan menjadi tidak bernyawa. Sosok hitam itu jatuh berjinjit di bahu Dewa Iblis, menginjak-injak mayatnya dan memantul ke tubuhnya untuk kembali berdiri.
Long Hao Chen dengan cepat mengangkat tangan kirinya, yang bersinar dalam cahaya keemasan samar. Setelah sebelumnya menggunakan sepenuhnya kekuatan serangan Asura, dia untuk sementara mengambil perisai suci agungnya, dan memindahkan pedangnya dari kanan ke tangan kiri. Bayangan itu tiba-tiba tiba di tangan kanannya, dan tangan putih kecil menyentuh tangan kanannya. Menariknya dengan ayunan, Long Hao Chen segera mengambil bayangan ini ke punggungnya, sepasang kakinya muncul sekali lagi di pinggangnya. Tanpa ragu Kair yang memberikan pukulan terakhir pada Dewa Iblis ini. Meskipun dia telah kehilangan 4 inderanya, itu tidak berarti bahwa Kair telah kehilangan semua kekuatan bertarung. Sebaliknya, karena dia selalu menemani Long Hao Chen selama beberapa bulan ini sejak dia kehilangan keempat indera ini, dia tidak merasa kesepian karenanya, dan dalam keadaan puas dan tenang, kekuatannya terus meningkat dan membuat terobosan. Teknik Shadow Doppelganger yang baru saja dia tunjukkan sangat berbeda dari sebelumnya, kekuatan ofensifnya mencapai ambang batas baru. Long Hao Chen saat ini tidak punya waktu untuk menegur Kair, yang mengambil kesempatannya dengan sempurna dalam kesempatan ini, dan melepaskan beberapa elemen cahaya dari tangan kirinya, menghangatkan Kair yang hanya memiliki persepsi dasar dan indera peraba. Kiri. Kematian Vien Lord memberi pasukan iblis itu kejutan yang hebat. Itu adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh itu, hanya berlangsung selama beberapa detik di depan kelompok Long Hao Chen. Saat tekanan turun dengan cepat, kelompok Long Hao Chen sementara dibiarkan tanpa lawan. Dalam keadaan perang yang berkembang pesat ini, pembantaian yang panik tidak tenang hanya karena penambahan mereka. Sebaliknya, masalah semakin intens di sisi medan perang mereka. Bukan hanya pasukan pemburu setan yang baru saja dibentuk yang bergabung ke medan perang, karena pasukan pemburu setan tiba di berbagai sisi medan perang sebagai bala bantuan. Masing-masing dari mereka dibentuk dari elit aliansi, dan partisipasi mereka segera mengembalikan keseimbangan dari keadaan sebelumnya dari pemukulan sepihak yang dialami manusia. Dan sebagai tambahan, bala bantuan yang terdiri dari 5.000 orang itu juga bergabung dalam pertempuran. Bab 282. Menjerat lawan dari langkah ketujuh. Sejumlah besar cahaya penyembuhan tersebar di udara, berasal dari penyembuhan kolektif para pendeta. Mereka mencoba untuk meningkatkan moral para perwira dan prajurit yang telah melalui pertempuran keras di kota Gunung Selatan. Untuk saat ini, gerak maju iblis telah dihentikan. Bos, ayo cepat masuk dan bunuh musuh. Tiba-tiba kehilangan lawan yang kuat, Sima Xian mengungkapkan ketidakpuasan yang sengit, matanya bersinar dengan cahaya haus darah. Long Hao Chen merenung sebentar, maju 30 meter ke depan. Ambil formasi seluler. Memberikan perintah ini, dia sekali lagi memanggil Brilliant Holy Shield, dan memimpin rekan-rekannya ke depan. Jarak 30 meter sedemikian rupa sehingga mereka bisa mundur kapan saja. Situasi medan perang terus berubah, dan serangan iblis masih sengit. Sejak mereka bergabung dalam pertempuran, beban sekutu mereka sedikit berkurang. Setelah maju 30 meter ke depan, mereka pasti akan diserang dari semua sisi. Mereka pasti akan menarik beberapa serangan iblis, secara alami mengurangi tekanan pada pejuang lainnya. Kelompok 13 itu seperti pisau tajam yang menusuk ke dalam formasi iblis di jalan lebar. Sima Xian berada di sayap kanan Long Hao Chen. Bola cahaya energetiknya telah menjadi senjata ofensif yang paling cocok untuk mereka. Kekuatan ofensifnya yang kuat dan efek penghancuran memungkinkannya untuk membuka jalan bagi mereka, sementara iblis peringkat lebih rendah sama sekali tidak dapat menghentikan mereka. Long Hao Chen juga mengambil kesempatan ini untuk merilis halo pengumpulan spiritual, membantu rekan satu timnya untuk memulihkan energi spiritual mereka. Kelompok 13 meledak dengan kekuatan pertempuran eksplosif di tengah barisan musuh. Di belakang, Han Yu sangat stabil dan mantap. Mengandalkan refleksi cerah serta disiplin cerah yang diberikan Long Hao Chen kepadanya untuk melakukan serangan dan pertahanan pada saat yang sama, meskipun ia masih mengerahkan sebagian besar energinya ke dalam pertahanan. Bagian belakang juga sangat stabil karena ada Luxi sebagai cadangannya. Dengan dia dalam formasi mereka, mereka tidak perlu khawatir tentang masalah penyembuhan. Dalam praktiknya, Luxi saat ini hanya perlu menggunakan beberapa mantra buffing. Sejauh ini, tidak perlu penyembuhan apapun. Kelompok Long Hao Chen segera disambut oleh serangan balik iblis yang sengit. Kematian Raja Iblis telah sangat mengintimidasi pasukan iblis, tetapi pada saat yang sama, pasukan mereka mulai melihat kelompok Long Hao Chen sebagai lawan yang berbahaya. Beberapa pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 dan ke-7 menuju ke arah mereka, siap menghadapi kelompok Long Hao Chen. Setelah maju tidak lebih dari 30 meter, Long Hao Chen segera berhenti. Sebagai inti tim, dia harus memperhatikan situasi global di medan perang.
Mengangkat Brilliant Holy Sword di tangannya dan menggunakan kompor Sein spiritual, dia segera menarik musuh yang paling kuat kepadanya. Mengandalkan pertahanan yang kokoh, dia tidak memberi mereka kesempatan untuk mengancam rekan satu timnya. Baik skuad pemburu iblis kelas 21 dan 22 sebelumnya telah berhasil keluar dari pengepungan iblis selama misi menjelajahi Gua Desolate Hissing, dan dengan demikian mencapai tingkat koordinasi yang baik. Lebih penting lagi, satu-satunya pemimpin dari dua tim mereka adalah Long Hao Chen dan semua perintahnya segera dieksekusi. Bertindak secara keseluruhan dan membiarkan iblis datang ke arah mereka, mereka memenuhi perintah hanya menembus barisan musuh dalam jarak 30 meter. Bang! 3 pancaran ungu tua bentrok dengan armor suci Long Hao Chen. Mereka melampaui pertahanan perisai suci dan mendorong Long Hao Chen beberapa langkah mundur. Di dekatnya, 3 prajurit mata iblis tinggi mengumpulkan daya tembak mereka untuk menyerang mereka. Karena sejumlah besar setan menyerang kelompok mereka, prajurit mata iblis tidak perlu khawatir tentang serangan Long Hao Chen yang mengancam mereka. Karena semuanya memiliki 10 mata, kultivasi mereka berada pada tahap awal dari langkah ke-6. Tepat di depan Long Hao Chen tiba serangan iblis dari langkah ke-6 itu adalah iblis berbila emas, yang tidak bisa dibandingkan dengan Raja Iblis dalam kekuatan, tetapi kecepatannya bahkan lebih cepat dari yang pertama, dan itu juga sangat luar biasa. Licik. Ketika kompor spiritual Sein Long Hao Chen diaktifkan, itu akan segera mundur, tidak memberi mereka kesempatan untuk meluncurkan serangan kelompok. Dalam situasi di mana Long Hao Chen tidak bisa mengambil terlalu banyak risiko, dia juga tidak memiliki banyak pilihan untuk menghadapi musuh semacam ini. Selain dari iblis berbila ganda emas, Long Hao Chen menghadapi ancaman yang lebih besar yang datang dari udara. Itu adalah elang iblis berkepala ganda yang sangat besar, yang sesekali menukik ke arah mereka dan tanpa henti meluncurkan kegelapan dan menembakkan sihir 2 elemen. Bagian terbesar dari perhatian Long Hao Chen diarahkan pada elang setan berkepala ganda ini. Setiap kali meluncurkan serangan, dia akan segera menggunakan kompor Sein spiritual untuk menjadikan dirinya targetnya. Dengan cara ini, dia menjadi target dari satu lawan dari langkah ke-7 dan 4 pembangkit tenaga iblis dari langkah ke-6. Bahkan dengan kekuatan Long Hao Chen, dia memiliki beberapa kesulitan untuk menahan serangan itu. Tetapi di bawah tekanan yang sangat besar, kekuatan yang ditampilkan Long Hao Chen sangat spektakuler. Di mata rekan satu timnya, dia seperti benteng yang kokoh. Tidak ada serangan musuh yang bisa membuatnya jatuh atau mundur. Kekuatan pertahanan dari Brilliant Holy Shield dan Brilliant Set ditampilkan sepenuhnya oleh Long Hao Chen. Kadang-kadang ketika perisai tidak bisa bertahan pada waktunya, dia akan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan musuh. Menjadi mantra pertahanan dari langkah ke-6, 2 kemampuan tambahan pada peralatannya sangat efektif. Hal ini memungkinkannya untuk benar-benar berdiri tegak, bahkan tidak mundur sedikit pun. Kecepatan reaksi Long Hao Chen telah dilatih di Gua Semut Burung Hantu. Jadi, bahkan ketika bahayanya sangat dekat, dia masih bereaksi secara refleks, dikelilingi oleh cahaya keemasan. Dengan gerakan yang sangat sedikit, dia adalah orang yang menopang serangan terkuat lawan. Tentu saja, jika dia hanya seorang diri, dia pasti tidak akan bisa melawan begitu banyak serangan kuat. Tapi di punggungnya, rekan satu timnya memberinya dukungan yang kuat. 3 kepala Haoi membagi pekerjaan. Dengan Little Flame dan Little Green meluncurkan serangan terhadap elang setan berkepala ganda yang sangat kuat di udara, membuatnya tidak dapat meluncurkan serangan kekuatan penuh terhadap Long Hao Chen. Dan Little Light menggunakan mantra penguat satu demi satu dan terus meluncurkan perisai elemen untuk Long Hao Chen. Selain Haoi, dia juga mendapat dukungan kuat dari Yating. Faktanya, Long Hao Chen memiliki kemampuan bonus set Glorious untuk menghemat energi spiritualnya. Tetapi dia tetap menggunakan Holy Shield dan Holy Spirit Guard hampir tanpa jeda. Jumlah total energi spiritualnya hanya sekitar 4.000 unit, tetapi dia sepertinya tidak pernah kehabisan energi. Menggunakan satu kemampuan hebat demi satu, dia sepertinya tidak terlalu kelelahan. Menggunakan dukungan Yating, serangan biasa Long Hao Chen kadang-kadang menjadi tirani, seperti pedang suci yang dikombinasikan dengan Shining Sunlight Strike. Hal ini memungkinkan dia untuk tidak hanya bertahan melawan 5 musuh besar, tetapi juga untuk kadang-kadang menyingkirkan beberapa iblis tingkat menengah dan bawah. Luxi mulai menggunakan sihir penyembuhannya, terutama membidik rekan-rekannya dari pasukan pemburu iblis kelas 22. Ini bukan karena dia bias, tetapi karena 7 anggota skuad pemburu iblis ke-21 tidak menderita luka apapun. Bahkan jika salah satu dari mereka mengalami kerusakan, itu akan dibagi rata di antara ke-7 dari mereka melalui rantai penghubung jiwa.
Selama Long Hao Chen tetap tak tergoyahkan seperti itu, musuh hampir tidak memiliki kemungkinan melukai rekan satu timnya. Di belakang, performa Han Yu luar biasa. Menggunakan refleksi cerah bersama dengan disiplin cerah dengan penguasaan yang hebat. Penambahan dua peralatan di Glorious Tier membuatnya seperti harimau yang memiliki sayap. Dia sekarang bahkan mampu untuk sementara melawan musuh pada langkah ke-6. Bagaimanapun, dia adalah seorang Guardian Knight murni. Kecuali dari kultivasi dan aspek teknis, yang tidak dapat dia bandingkan, dia tidak jauh lebih lemah dari Long Hao Chen pada aspek pertahanan lainnya. Kota Gunung Selatan sangat besar, dan karena invasi iblis, medan perang meliputi seluruh area. Posisi Long Hao Chen berada di area tengah kota. Segera pasukan sekutu mereka mungkin akan memperhatikan aktivitas mereka. Di area ini, iblis terkuat semuanya ada di langkah ke-7. Tetapi sama, di sisi manusia, pembangkit tenaga listrik terkuat juga paling banyak di langkah ke-7. Mungkin pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 dan di atasnya telah membahas ini sebelumnya, tetapi mereka tidak muncul di sisi pertempuran ini. Tentu saja orang-orang yang cerdas akan tahu bahwa untuk pembangkit tenaga listrik di langkah ke-8, pertempuran habis-habisan yang terjadi di atas tanah jauh lebih penting. Jika satu pihak mendapatkan keunggulan absolut di udara, itu berarti perang berakhir. Mayoritas iblis yang mereka temui selama pertempuran jalanan berada di peringkat antara langkah ke-3 dan ke-7. Setelah tim Long Hao Chen telah membuang beberapa iblis pada langkah ke-6 atau lebih, bagaimana mungkin pejuang aliansi lainnya tidak memperhatikan kelompok mereka? Selain itu, mereka bertahan melawan beberapa pembangkit tenaga iblis di langkah ke-5 dan ke-6. Benar-benar pasukan pemburu iblis yang kuat. Mungkinkah mereka sudah berada di pangkat komandan? Keraguan ini muncul di benak banyak orang. Namun, jika mereka benar-benar adalah Demon Hun Squad kelas komandan, mengapa tidak satu pun dari mereka menggunakan sayap yang dipadatkan dari energi spiritual? Tentu saja, mengingat tekanan besar yang dia hadapi saat ini, Long Hao Chen tidak tahu bahwa sekutu mereka dipindahkan sejauh ini. Di bawah tekanan sebanyak ini, potensinya diperas satu demi satu, tetapi konsumsi energi spiritualnya juga sangat besar. Situasi mereka harus segera berubah menjadi lebih baik, atau energi spiritualnya akan benar-benar habis cepat atau lambat. Haruskah kita mundur? Jika mereka mundur, tekanan pada mereka akan diringankan. Tetapi jika mereka mundur begitu saja, bukankah itu akan membuat semua perjuangan masa lalu mereka tidak berarti? Tekanan pada sekutu mereka akan meningkat lagi. Jika saja pasukan musuh sedikit lebih sedikit jumlahnya, ini akan menjadi yang terbaik. Meskipun elang iblis berkepala ganda di udara itu menjijikkan, pada akhirnya hanya ada satu musuh. Jika Long Hao Chen bisa memusatkan perhatian sepenuhnya padanya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia setidaknya bisa menjamin bahwa rekan satu timnya tidak akan menderita serangannya. Tapi musuh yang paling menjijikkan adalah 3 prajurit mata iblis bermata 10 yang jauh. Kekuatan ofensif mereka tidak tangguh, tetapi ketika mereka bertiga bekerja sama, itu sudah cukup untuk melampaui pertahanan kemampuan perisai suci Long Hao Chen. Dia kemudian perlu menggunakan obstruksi ilahi untuk memblokirnya, hanya sedikit menyebarkannya. Mereka berhasil menekannya sejauh respon Long Hao Chen menjadi semakin berat. Meskipun Wang Yuan dan Sima Xian memiliki ide untuk segera menangani musuh-musuh itu, mereka tetap menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Jika mereka benar-benar mengincar mereka dengan kekuatan mereka saat ini, bahkan jika mereka berhasil melukai ketiga tentara mata iblis dengan serius, mereka mungkin tidak akan membuatnya hidup kembali. Inilah alasan mengapa Long Hao Chen memberi semua orang perintah untuk tetap dalam formasi. Selama mereka mempertahankan formasi mereka, mereka akan mampu menahan tekanan tinggi yang ditimbulkan oleh kekuatan iblis. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melepaskan usaha masa lalu kita? Pada saat ini, tekanan tiba-tiba berkurang, seperti di udara, 5 siluet melesat seperti sambaran petir. Tanpa ragu-ragu mereka mengarahkan dengan tepat ke lokasi ketiga tentara mata iblis itu. Bab 283. Menjerat lawan dari langkah ke-7, 2. Long Hao Chen melihat sekeliling dan melihat sosok yang tinggi dan penuh semangat, membawa sepasang kapak perang. Itu menyapu iblis yang membidik Long Hao Chen, termasuk iblis berbila ganda emas dan sejumlah besar tentara iblis lainnya. Tentu saja, kekuatannya tidak cukup untuk menyelesaikan kesulitan mereka sepenuhnya. Inilah tepatnya kemampuan prajurit kerumunan yang kuat Tornado Strike. Melihat orang ini, Long Hao Chen benar-benar terkejut, karena dia secara mengejutkan mengenali prajurit kapak perang ini, yang ternyata adalah saudara kelima yang kehilangan 100.000 poin kontribusi melawan mereka. Di medan perang, penampilan saudara kelima sangat pemberani. Sambil mengayunkan sepasang kapak perang dengan panik dan memenggal kepala iblis di depannya, dia jelas memanfaatkan madness. Bahkan serangan iblis yang mencapai tubuhnya tidak efektif.
Dengan tekanan yang tiba-tiba berkurang, Long Hao Chen akhirnya menarik napas, mengarahkan pandangannya ke arah tiga tentara mata iblis. 5 siluet yang muncul entah dari mana adalah sekelompok petarung dengan sayap energi spiritual terkondensasi di punggung mereka. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6, jelas mendapatkan keuntungan dari energi spiritual mereka yang terkondensasi. Mereka berlima tiba-tiba muncul, dipimpin oleh seorang pria yang duduk di punggung kuda berkaki 6 yang besar, sejenis kuda perang dengan sepasang sayap di punggungnya. Itu bukan unicorn, tapi kuda terbang yang memiliki 6 kaki. Itu adalah salah satu jenis tunggangan paling langka di dunia manusia. Baik itu di udara atau di darat, ia memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah bahwa itu bukanlah binatang ajaib dengan atribut suci, tetapi dari atribut api. Jika tidak, kegunaannya bahkan akan melebihi dari Starlight Unicorns. Seorang ksatria yang sepenuhnya berpakaian Radiant Equipment sedang menunggangi kuda ini. Dengan perisai yang menjulang tinggi di tangan kirinya dan pedang yang berat di tangan kanannya, dia menunggangi kuda terbang berkaki 6, menyerang seorang prajurit mata iblis di saat berikutnya. Cahaya keemasan yang intens tiba-tiba menyebar dari tengah tubuhnya, tersebar di sekitar. Lebih dari diameter 30 meter, di luar ketiga prajurit mata iblis itu, semua iblis lainnya benar-benar terpengaruh dari demonstrasi sebelumnya, memungkinkan 4 rekannya yang lain untuk mendarat dengan mudah. Penampilan berikutnya dari kelima film ini terjadi tepat setelah kilatan cahaya bersinar. Dalam sekejap mata, 3 prajurit mata iblis yang mendekat sudah menjadi mayat. Pelanggaran kuat mereka sangat memperbaiki situasi di sisi Long Hao Chen. Skuad perburuan iblis kelas 8 dipimpin oleh seorang ksatria tangguh. Itu persis orang yang sama yang sebelumnya meminta maaf kepada Long Hao Chen atas masalah yang disebabkan rekan satu timnya. Setelah menyingkirkan 3 tentara mata iblis, Zhang Fangfang berbalik, mengacungkan jempol ke arah Long Hao Chen. Sebagai tanggapan, Long Hao Chen mengangkat pedang berat di tangannya ke bahunya sendiri, melakukan hormat ksatria. Karena mereka masih berdiri di medan perang, dia tidak punya waktu untuk mengatakan apapun kepada Zhang Fangfang, tetapi ketika mata mereka bertemu, mereka berbagi pandangan pengertian. Dapat dikatakan bahwa pasukan pemburu iblis kelas 8 kebetulan tiba pada waktu yang tepat. Mereka tidak hanya membantu membebaskan kelompok Long Hao Chen dari banyak tekanan, tetapi juga meluncurkan serangan lain terhadap barisan iblis. Mereka cocok secara harmonis dengan sisi Long Hao Chen dan dengan demikian juga mengurangi tekanan pada pasukan manusia. Para komandan aliansi tidak cukup bodoh untuk membiarkan kesempatan seperti itu berlalu, dan memerintahkan tentara manusia untuk melancarkan serangan balik, melaju ke depan melalui jarak 30 meter. Dari 5, lawan skuad Long Hao Chen dikurangi menjadi 2, yang membuat pertempuran jauh lebih santai. Pertahanan mereka sekarang terkonsentrasi melawan elang setan berkepala ganda, membuatnya lengah dengan peluncuran proyektil yang tiba-tiba bersinar cahaya terang. Dalam sekejap, cahaya keemasan meletus bersama dengan cahaya biru, dan di tangan Long Hao Chen, Blue Rain, Hibiscus of Light menghilang, meluncurkan serangan terkuatnya, Bright Rain, Trusting Hibiscus. Itu ditujukan tepat pada iblis berbila ganda emas yang sangat licik itu. Long Hao Chen telah mengisi serangan ini untuk waktu yang lama, dan sebelum meluncurkannya, kemampuan atraksi Saint Spiritual Stove langsung membatasi gerakan lawannya. Kombinasi dari kedua serangan tersebut menyebabkan peningkatan ruang lingkup kompor spiritualnya. Jika digunakan bersama dengan serangan kuat itu, untuk menunda pergerakan Golden Dual-Bladed Demon, itu bisa digunakan dengan efisiensi tertinggi. Selanjutnya, pancaran 2 warna keemasan dan biru muncul seketika di depan musuh licik itu, membawa kekuatan mengerikan yang sama seperti gelombang pasang yang sangat keras yang meledak. Bang! Tubuh Golden Dual-Bladed Demon langsung tercabik-cabik, tapi Long Hao Chen masih tidak merasa nyaman. Menggunakan Bright Rain, Trusting Hibiscus datang dengan konsumsi yang lebih besar daripada Asura Strike, mengkonsumsi total 1.500 unit energi internal. Dan ini sudah mempertimbangkan statusnya sebagai Scene of Light, yang mengurangi konsumsinya setiap kali dia menggunakan kemampuan elemen cahaya. Ini adalah kesempatan sempurna untuk elang iblis berkepala ganda yang selalu menunggu celah di pertahanan Long Hao Chen. Setelah menerobos pertahanan gabungan dari Hao dan Lin Xin, dia dengan keras menabrak perisai suci agung Long Hao Chen. Sihir meletus dari jarak dekat. Itu adalah kombinasi dari sihir elemen api dan kegelapan, yang melewati pertahanan perisai suci dan penjaga roh kudus dan mengirim Hao Chen terbang mundur. Untungnya, dengan kemampuan berbagi vitalitas Soul Linking Chains, 7 lampu menyala secara bersamaan. Dari awal pertempuran, ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen menghadapi krisis. Setelah mengarahkan serangannya ke Long Hao Chen, tubuh besar elang iblis berkepala ganda jatuh di tengah-tengah formasi pasukan Long Hao Chen.
Menghadapi krisis ini, 7 anggota pasukan pemburu iblis ke-21 tidak ragu-ragu sama sekali. Sebelum meluncurkan serangan yang membunuh iblis berbilah ganda emas, Long Hao Chen sudah memberi mereka sinyal. Karena ini, rekan-rekannya telah dipersiapkan sebelumnya. Sosok hitam tiba-tiba muncul di depan elang setan berkepala ganda ini. Penampilan sosok besar ini menyebabkan elang setan berkepala ganda, bersiap untuk melanjutkan serangannya, menjadi kaku, menghentikan serangannya sekaligus. Bukan hanya dia, semua iblis lain yang mengelilingi kelompok Long Hao Chen memiliki reaksi yang sama. Ini disebabkan oleh naga hitam raksasa yang tiba-tiba muncul di depan elang setan berkepala ganda. Naga hitam ini tingginya lebih dari 10 meter, dan anggota dari 2 pasukan pemburu iblis semuanya berdiri di punggungnya. Sayap besarnya terbuka di sisi tubuhnya, memberinya penampilan yang sangat menakutkan. Setiap iblis yang menghadapi sosok besarnya, segera tampak tak bernyawa. Pada saat ini, sebuah bola emas yang sangat besar dengan keras menghantam elang setan berkepala ganda dari samping. Ledakan yang mengerikan itu menimbulkan jeritan yang menyedihkan dari elang setan berkepala ganda. Rencana ini telah diperhitungkan sebelumnya, sehingga tidak memberi kesempatan kepada elang iblis berkepala ganda untuk memanfaatkan situasi, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Gerakan yang Long Hao Chen lakukan sebelumnya saat dia meluncurkan Bright Rain, Thrusting Hibiscus, adalah untuk anggota tim lainnya untuk berkoordinasi dengannya. Long Hao Chen dikirim terbang tetapi yang lain sudah siap untuk menindaklanjuti. Han Yu Qian sekarang mengambil alih peran Long Hao Chen, dengan Lin Xin dan Chen Yinger dilindungi di punggungnya. Pada saat ini, tubuh Hao disinai dengan kemegahan yang menyilaukan, menggunakan sihir pertahanan untuk melindungi 2 penyihir di punggungnya. Naga hitam raksasa itu tanpa diragukan lagi memiliki penampilan asli dari salah satu penjaga kaisar Dewa Iblis, tapi tentu saja, itu palsu. Babi kecil McDool, yang sudah lama mengawasi secara pasif, sekarang mendapat kesempatan untuk menggunakan kekuatannya. Ini hanyalah tiruan tanpa kekuatan ofensif, tetapi kemunculan naga hitam yang tiba-tiba menyebabkan penindasan yang mengerikan di sisi iblis yang terkejut. Sampai-sampai elang iblis berkepala ganda dibombardir dengan keras oleh bola cahaya energetik Simasian, sebelum dia sempat bereaksi. Serangan Simasian juga baru diluncurkan setelah menggunakan Storing Power. Tepat setelah Long Hao Chen melakukan gerakannya, bola cahaya energetiknya diayunkan ke langit, dan meluncurkan serangan habis-habisan, tidak hanya membawa kekuatan riak cahaya, tetapi juga pada saat yang sama kemampuan palu suci dengan penuh kekuatan beratnya yang mengerikan, langsung menghantam kepala elang iblis berkepala ganda. Elang iblis berkepala ganda tidak lemah secara fisik, tetapi keahliannya berbohong dalam serangan magis. Namun, itu hancur karena kekuatan pertahanannya yang lemah. Dalam keadaan seperti itu dan melawan senjata yang begitu mengerikan, dia tidak hanya kehilangan keseimbangannya dari serangan bombardir, tetapi juga ditumbangkan oleh kombinasi dari Crush, Ripples of Light, dan Secret Hammer. Suara buho yang menusuk telinga terdengar entah dari mana. Dengan Simasian menyerang sekarang, bagaimana mungkin Wang Yuan tidak mengikuti? Perisai jiwa ilahi raksasa muncul entah dari mana, dengan tajam mengenai elang setan berkepala ganda di sayap kirinya. Pilihan tujuan Wang Yuan sangat pintar, dan meskipun kekuatan pertahanan elang setan berkepala ganda tidak dapat dibandingkan dengan iblis yang menghususkan diri pada pertempuran jarak dekat, dia masih di langkah ke-7. Jika dia membidik tempat lain, dia paling banyak akan melukainya dengan ringan. Tetapi area di sekitar sayapnya berbeda. Tempat ini mengandung banyak saraf, dan juga merupakan bagian penting yang memungkinkannya terbang. Dengan jeritan yang menyedihkan, setengah dari sayap elang setan berkepala ganda dipotong secara paksa. Saat ini, Long Hao Chen sudah kembali. Meskipun dia telah diledakkan, dia berhasil menghindari luka nyata di bagian tubuh lain selain lengannya melalui pertahanannya yang kuat, dan penguatan pertahanan dari 2 mantra langkah ke-6. Dia bahkan berhasil memulihkan perisai suci agungnya dalam perjalanan kembali. Tubuh Light Elemental Fiery Yating tiba-tiba menyala dengan warna emas yang mencolok, menyebar ke punggung Long Hao Chen. Itu datang dari peluncuran Radiant World, yang sementara waktu mentransfer esensi cahaya ke Long Hao Chen. Meskipun ini memberinya beban yang tidak dapat diabaikan, itu membuatnya memulihkan sejumlah besar energi spiritual untuk meluncurkan pukulan ini. Elang iblis berkepala ganda terluka parah. Namun demikian, dengan kilatan di matanya, mantel terang berelemen ganda dan api bersinar keluar dari tubuhnya. Namun sayangnya, dia sudah tidak dapat memblokir Long Hao Chen saat itu. Serangan Asura. Riak cahaya menyebabkan kekuatan Asura Strike yang awalnya menakutkan menjadi lebih tidak masuk akal, dan di tengah api dan kegelapan, Blue Rain, Hibiscus of Light menembus tubuh elang setan berkepala ganda, dengan mudah memotong tubuhnya menjadi 2. Ketika elang iblis berkepala ganda jatuh ke tanah, kehilangan kemampuan terbangnya, dia sudah ditakdirkan untuk mati. Kelompok 6 Luxi membuka mata lebar-lebar.
Ketika kelompok 7 Long Hao Chen meledak dengan kekuatan ledakan, pasukan pemburu iblis kelas 22 sudah keluar dari pertengkaran, tetapi mereka bahkan tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, hanya melihat elang setan berkepala ganda mati dengan mudah. Bab 284. Menjerat lawan dari langkah ketujuh, 3. Dalam hal kekuatan, elang iblis berkepala ganda berada pada tahap awal dari langkah ketujuh, membuatnya bukan tandingan dewa iblis yang mereka lawan sebelumnya. Sementara Vien Lord ditangani dengan mengeksploitasi titik lemahnya, elang iblis berkepala ganda ini di sisi lain mahir dalam sihir. Oleh karena itu, adalah tragedi baginya untuk jatuh ke dalam perangkap Demon Hun Squad kelas 21 umum. Tentu saja, penyumbang terpenting dalam membunuhnya adalah si babi kecil McDull, yang pantas mendapatkan setidaknya setengah dari pujian itu. Pencegahan yang disebabkan oleh kemunculan naga hitam belum selesai. Dia tentu saja tidak bisa menyerang, tapi setidaknya bisa mengeluarkan tangisan naga ke langit. Melihat kepala naga hitam yang sangat besar itu menuju iblis, berbagai ras iblis merasa bingung dengan penindasannya terhadap iblis. Tentu saja, mereka tidak dapat memahami mengapa penjaga pribadi yang mulia Kaisar Dewa Iblis akan menyerang mereka. Untuk sesaat, iblis tingkat menengah itu kehilangan semua keinginan untuk bertempur. Moral adalah aspek terpenting di medan perang. Jika ada pihak yang mengalami pukulan moral, itu sangat mungkin menyebabkan mereka menderita kekalahan telak. Melihat penurunan moral di antara pasukan iblis, kota Gunung Selatan segera memerintahkan tentaranya untuk melancarkan serangan balik. Para prajurit itu adalah bagian dari tentara yang terluka, tetapi mereka semua adalah veteran. Setelah bertahan sejauh ini, mereka bisa disebut sebagai puncak pasukan elit Southern Mountain Pass. Mereka mengerti bahwa kelangsungan hidup mereka terikat pada pertempuran ini. Bahkan jika itu mengambil semua yang mereka miliki, mereka rela bertarung sampai akhir. Jadi, mereka mengatupkan gigi dan menyerang musuh. Pasukan tidak dalam keadaan yang terlalu buruk, baru saja menerima bala bantuan mereka. Mereka memiliki dukungan yang kuat. Dipimpin oleh lusinan pasukan pemburu iblis serta pasukan bala bantuan dari 5.000 pejuang aliansi. Aliansi kuil dengan berani berjalan di jalanan, meluncurkan serangan balik terhadap iblis. Sejak Temple Alliance mengirim pasukan ketika kota Pegunungan Selatan memasuki keadaan darurat, mereka memiliki pemahaman tertentu tentang situasinya. Selain kuil ksatria yang mengirim resimen ksatria kuil terkuat mereka, 5 kuil besar lainnya mengirimkan banyak elit dari langkah kelima atau lebih tinggi. Dan meskipun pasukan ini tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan pasukan pemburu iblis, kekuatan tempur yang mereka tunjukkan di medan perang masih menakutkan. Dengan kedua sisi pada langkah kelima, seorang manusia sendirian dapat menangani 3 atau 4 iblis. Ini karena perbedaan peralatan mereka. Bahkan baju besi biasa memberi mereka perlindungan yang jauh lebih baik daripada iblis. Dan jangan lupa bahwa mereka adalah pasukan, dan setiap tentara memiliki disiplin, perlu berkoordinasi dan membantu satu sama lain. Meskipun pasukan iblis sangat kuat, mereka terdiri dari banyak ras, mereka tidak selalu bergerak dalam kelompok yang mengoptimalkan kekuatan mereka dan sebagian besar mengandalkan jumlah superior mereka untuk mengalahkan lawan. Oleh karena itu, serangan balik berhasil diatur di kota Gunung Selatan. Namun, Long Hao Chen memimpin 2 pasukan pemburu iblis, bergerak maju dengan kecepatan lebih lambat, dan belum secara langsung berpartisipasi dalam pertempuran. Kerumunan penyembuhan Luxi dirilis di sekitar. Setelah energi spiritual internalnya dikumpulkan oleh 1000 melalui pil Roh Kudus, kemampuan penyembuhannya meningkat pesat. Seluruh tubuhnya berkilau dalam warna emas, dan, bermandikan kehangatan sihir penyembuhan, medan perang dipenuhi dengan energinya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa itu bukan karena kelelahan dan cedera dari pertempuran sebelumnya sehingga Long Hao Chen membuat semua orang memperlambat langkah mereka. Serangan terakhir Dual-Headed Devil Eagle adalah kekerasan, tetapi Soul Linking Chains benar-benar pantas disebut equipment dari Epic Tier. Setelah serangan itu dimentahkan semaksimal mungkin oleh kemampuan pertahanan Long Hao Chen, termasuk Divine Obstruction, mereka menunjukkan utilitas dengan membagi kerusakan yang tersisa di antara 7 di antaranya. Kerusakan yang tersisa ini hampir dapat diabaikan, dan tidak ada yang bahkan membutuhkan penyembuhan kerumunan Luxi. Adapun konsumsi energi spiritual Long Hao Chen, tidak ada masalah nyata. Dia mendapat bantuan dari Eternal Melody dan Light Elemental Fiery Yating untuk membantunya dengan aspek ini, dan bila diperlukan, Haoi bahkan bisa mengambil inisiatif untuk menggunakan Radiant World untuk membantunya pulih lebih cepat. Untuk melestarikan kemampuan bertarung kelompok,
tidak ada seorang pun di levelnya yang bisa dibandingkan dengan Long Hao Chen. Alasan sebenarnya mengapa dia memperlambat langkahnya adalah karena rasa sakit yang dia pikul saat ini. Dia tidak punya pilihan selain bergerak lebih lambat, membiarkan dirinya mengumpulkan energinya untuk menahan rasa sakit ini. Rasa sakit ini berasal dari melodi abadi. Mulai dari langkah pertama yang dia ambil di medan perang, melodi abadi Long Hao Chen mulai terbakar, seperti binatang buas yang tak pernah puas, menelan semua energi jiwa yang tidak terlihat oleh mata orang lain dari medan perang. Kekuatan mental Long Hao Chen jauh lebih kuat daripada orang biasa, tetapi ribuan tetes energi jiwa datang ke sisinya, memberinya perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Apalagi seiring dengan penyerapan energi jiwa, Pendant of Eternal Melody terus mengeluarkan rasa panas, dan rasa sakit yang membara selalu mempengaruhinya. Jika bukan karena kemauan yang menakjubkan dari Long Hao Chen, dia pasti tidak mungkin bertahan begitu lama. Dia bisa merasakan bahwa energi jiwa ini akan menghilang dengan cepat setelah memasuki melodi abadi, tetapi perasaan terbakar yang dikeluarkannya terus meningkat. Dan dia juga bisa merasakan bahwa Eternal Melody juga tidak maha kuasa. Itu hanya mampu menyerap energi jiwa dalam diameter radius 200 meter, dan melewati jarak ini, tidak dapat menyerap. Karena itu, dia memperlambat langkahnya untuk membiarkan kecepatan penyerapan melodi abadi melambat, mencoba mencerna jiwa yang terserap rapat mungkin. Kalau tidak, sensasi terbakar ini akan membuatnya merasa dadanya akan meledak. Bagaimana dia bisa bertarung dalam kondisi ini? Namun, sensasi terbakar ini bukannya tanpa keuntungan. Dalam panas yang membara, Long Hao Chen dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual cairnya berputar di sekitar kompor spiritual suci dengan kecepatan yang meningkat, menghasilkan kompresi energi spiritual yang konstan. Dan meskipun Eternal Melody memberinya sensasi terbakar di dadanya, itu juga membuatnya merasa seolah-olah akan memahami wawasan baru. Namun, ini bukanlah situasi di mana dia bisa duduk dan berkultivasi. Jika tidak, mengingat kekuatan pemahamannya, bagaimana dia tidak tahu bahwa mendapatkan wawasan ini akan sangat bermanfaat baginya. Sensasi terbakar The Eternal Melody mendingin karena kecepatan Long Hao Chen yang melambat. Akhirnya melonggarkan nafasnya, dia merasa benar-benar tidak mau membiarkan melodi abadi terus menyerap energi jiwa. Menara keabadian ini tampaknya memiliki beberapa manfaat, tetapi karena fakta bahwa itu diturunkan dari ahli nujum, dia tidak pernah memiliki pendapat yang baik tentang itu. Yang lain mengambil kesempatan untuk memulihkan energi spiritual mereka dengan bantuan spiritual gathering halo yang dirilis oleh Long Hao Chen. Meskipun mereka sekarang maju dengan kecepatan yang lebih lambat, penampilan mereka sebelumnya membuat semua orang melihat mereka dari sudut pandang yang baru. Justru dari terobosan mereka itulah efek kupu-kupu dihasilkan, yang mengarah ke serangan balik ini. Apakah semuanya baik-baik saja? Long Hao Chen berbalik, melihat Luxi. Meskipun dia bertanya kepada semua orang, pertanyaan ini sebenarnya ditujukan pada pasukan perburuan iblis kelas 22 umum. 7 anggota regu ke-21 mereka memiliki rantai penghubung jiwa, jadi masalah apapun yang muncul untuk satu orang akan dibagikan dengan orang lain. Luxi menjawab, tidak masalah, kita masih bisa bertarung. Long Hao Chen mengangguk, ayo pergi. Sensasi terbakar di dadanya akhirnya menghilang, tetapi karena mereka akan terus maju, jumlah mayat hanya akan meningkat, tetapi Long Hao Chen tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menahan rasa sakit itu sendiri. Siapa yang akan meringkuk sebelum pertempuran pada saat seperti itu? Serangan balik itu sangat meningkatkan moral para prajurit di pihak Temple Alliance. Dipimpin oleh pasukan bala bantuan, mereka segera menekan kekuatan iblis yang terletak di dalam kota Gunung Selatan, dan perlahan-lahan mendorong ke depan, memulihkan wilayah yang hilang. Munculnya kembali kelompok Long Hao Chen di medan perang segera menjadi salah satu aset untuk menerobos barisan musuh. Long Hao Chen memimpin serangan, Hao, Yi Jun dengan penutup sihirnya dan panggilan botani Bai Xiao yang menghasilkan semak berduri di sisi tim, memperkuat pertahanannya. Untuk saat ini, mereka adalah kekuatan yang tak tertahankan yang hanya terus maju. Kelompok 13 maju dengan koordinasi satu sama lain yang hanya meningkat seiring waktu berlalu, dan bahkan iblis dari langkah ke-6 tidak dapat menghentikan kemajuan mereka. Adapun mereka yang berada di langkah ke-7, bagaimanapun juga mereka adalah minoritas kecil, dan setelah membunuh 2 dari mereka, mereka tidak mungkin memiliki nasib buruk untuk selalu menarik perhatian mereka. Long Hao Chen menjadi yang tersibuk di grup. Dia tidak hanya memberi perintah, membunuh musuh, dan menangani pertahanan, tetapi dia juga memulihkan mayat iblis itu dengan memanfaatkan Eternal Melody.
Tentu saja, Long Hao Chen saat ini harus pilih-pilih, dan langsung mengabaikan mereka yang berada di bawah langkah kelima, hanya memulihkan yang lain. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang nilai mayat, kristal ajaib dari iblis sudah bernilai harga yang mahal. Pada saat ini, disiplin dalam tim mereka dibawa sepenuhnya. Selain Long Hao Chen, yang lain di kedua regu hanya disibukkan dengan membunuh musuh, mempertahankan dan memberikan dukungan. Tidak ada yang pergi untuk memulihkan mayat iblis, dan bahkan jika Long Hao Chen membiarkan mereka, mereka tidak akan mengambil inisiatif. Jika tim yang luar biasa dipengaruhi dalam momentumnya oleh kehausan akan keuntungan, apakah itu benar-benar pantas disebut luar biasa? Long Hao Chen hanya mengatakan satu kalimat, bahwa dia akan menjadi orang yang pergi memulihkan rampasan perang, membagikannya setelah pertempuran. Yang lainnya menjalankan perintah ini dengan baik. Sampai sekarang, Long Hao Chen selalu adil kepada tim, adil dan tidak mementingkan diri sendiri, perilaku yang dilihat semua orang dengan mata kepala sendiri. Sebagai orang yang selalu memilih untuk memikul tugas tersulit di seluruh tim, tidak peduli betapa bangganya para elit kuil mereka masing-masing, mereka saat ini sepenuhnya berkomitmen kepadanya. Seseorang yang bertindak sebagai inti dari tim yang kuat tidak hanya harus kuat dalam pertempuran, tetapi juga harus dapat menangani tugas yang paling penting. Pada saat yang sama, dia juga harus membentuk timnya menjadi unit yang kohesif, dan memaksimalkan semua orang di tim. Sensasi membara dari pembantaian sebelum muncul kembali di dada Long Hao Chen, tetapi bahkan Long Hao Chen terkejut menemukan bahwa kali ini, kemampuannya untuk menahan sensasi terbakar Eternal Melody tampak jauh lebih kuat. Alasannya tidak jelas, tapi akhirnya bisa dianggap sebagai hal yang baik. Lebih penting lagi, ketika jumlah jiwa sebelumnya muncul lagi, energi spiritual internal di tubuhnya berkumpul dengan panik, dan di bawah sensasi terbakar ini, jumlah energi spiritual internal di tubuhnya tampaknya tidak berkurang meskipun dia terus menggunakan berbagai kemampuan. Terus-menerus, tampaknya Eternal Melody memiliki kemampuan yang luar biasa. Mungkinkah Melodi Abadi juga dapat memulihkan energi spiritual saya dengan energi jiwa? Pikiran ini muncul di benaknya, tetapi Long Hao Chen tidak mampu untuk memperhatikan keadaan tubuhnya sendiri. Sebuah cahaya hitam turun dari langit, dan menghantam pasukan yang menyerang balik dari Temple Alliance dengan ledakan keras. Di tengah suara ledakan yang dahsyat ini, gas berwarna ungu hitam pecah, menyelimuti puluhan tentara dari 6 kuil besar yang tidak berhasil menghindarinya tepat waktu. Jiwa-jiwa malang itu tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan langsung meleleh. Bab 285. Setan bulan dari langkah ke-8 vs Radiant Hao Chen, I. Seorang pria tampan muncul entah dari mana di tengah medan perang. Itu benar, penampilannya persis sama dengan manusia, satu-satunya perbedaan adalah sepasang mata ungunya. Dibalut pakaian hitam tampak mewah, dengan banyak simbol ungu tua di atasnya, kerahnya diangkat dan menyembunyikan lehernya. Kulitnya sangat pucat, dan dia memiliki penampilan yang tampan. Sepasang tangan putih rampingnya tersebar ke dua sisi tubuhnya, menghasilkan dua bola bulat ungu hitam. Dia menembaknya dari jari-jarinya yang ramping, mengarah tepat ke kerumunan 6 kuil besar. Kabut hitam meletus dari ledakan serangan kekerasannya. Kelompok Long Hao Chen berada pada jarak dekat dari pria tampan ini, sehingga menjadi target bola berwarna ungu hitamnya. Mengangkat perisainya dan menggunakan perisai suci, Long Hao Chen mengambil tanggung jawabnya yang tidak menyenangkan untuk menghentikan ledakan bola ungu kehitaman ini. Namun, pemuda berpakaian hitam ini terlalu kuat. Bola berwarna hitam ungu kecil hampir membuat Long Hao Chen terbang, dan perisai suci agung tidak hanya rusak meskipun menggunakan perisai suci, bagian utamanya bahkan terlihat sedikit terbakar. Kekuatan macam apa itu? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan, terburu-buru untuk masuk ke dalam formasi dan sejumlah besar mantra pertahanan menutupi Long Hao Chen. Mungkin orang lain tidak akan mengenali afiliasi klan dari pria berpakaian hitam yang tampak seperti manusia ini, tetapi bagaimana Long Hao Chen tidak bisa mengenali? Terlepas dari apakah ini didasarkan pada penampilannya atau pakaiannya, ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik asli klan bulan, dan satu di langkah ke-8 pada saat itu. Di medan perang, ini adalah pertama kalinya kelompok Long Hao Chen menghadapi musuh di langkah ke-8. Melihat dia, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi merenungkan dalam-dalam. Jenis pembangkit tenaga listrik langkah ke-8 dari klan bulan seharusnya bertarung di udara, tetapi pemuda berpakaian hitam ini bergabung dalam pertempuran di darat. Ini hanya menyiratkan bahwa di udara, jumlah iblis berlimpah, yang tidak bisa menjadi hal yang baik bagi aliansi kuil serta kota Gunung Selatan. Pemuda dari klan bulan memandang mereka, penuh dengan penghinaan. Dia hanya tinggal di tempat yang sama, tidak bergerak, dan membombardir mereka dengan bola ungu hitamnya, terus-menerus menuai nyawa manusia. Banyak serangan penyihir manusia diluncurkan terhadapnya, tetapi diblokir oleh perisai pertahanan sederhana yang dia lepaskan, dengan mudah membuatnya tidak berguna.
Dalam beberapa napas pendek, dia sudah membantai hampir 100 manusia. Long Hao Chen tiba-tiba berbalik, melihat rekan-rekannya. Semua orang menatapnya dengan tegas dan tegas. Han Yu, apa 10 standar seorang ksatria? Long Hao Chen tiba-tiba berteriak keras. Han Yu menjawab dengan keras tanpa ragu-ragu, kesederhanaan, kejujuran, kasih sayang, keberanian, keadilan, pengorbanan, kehormatan, ketekunan, amal, kebenaran. Long Hao Chen mengatupkan giginya, ikuti aku. Mengatakan ini, dia memasukkan 2 pil ke dalam mulutnya, membawa ekspresi penuh tekad, mendekati Demon Bulan dari langkah ke-8 dengan langkah besar. Ketika Long Hao Chen mengambil langkah pertama ini, 12 orang di belakangnya, termasuk Kair di punggungnya, semua merasakan resolusi ditentukan Long Hao Chen. Mereka merasakan dari lubuk hati mereka bahwa Long Hao Chen adalah seorang ksatria sejati. Pada saat itu, Long Hao Chen tidak memiliki kehormatan dalam pikiran, tidak ada manfaat, tetapi hanya berpikir untuk melakukan yang terbaik untuk menahan serangan setan bulan, sehingga lebih banyak prajurit dan penyihir dari aliansi kuil akan tetap hidup. Itulah satu-satunya tujuan dia. Ini bukan tentang menghadapi kesulitan, tetapi murni menghadapi kematian tanpa rasa takut. Dengan setiap langkah yang dia ambil, aura Long Hao Chen menjadi lebih mengesankan, dengan cepat mengeluarkan efek dari pil haus darah dan pil meledak spiritual. Cahaya keemasan yang pekat terus mengalir keluar dari tubuhnya, dan pada saat ini, dada Long Hao Chen sepertinya terbakar hingga batasnya, sementara perasaan panas membara segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Di dadanya, kompor sein spiritual sepertinya menghilang bersama dengan melodi abadi. Sebaliknya, efek lubang hitam, yang melonjak dengan liar di semua elemen cahaya di sekitarnya, terwujud. Energi ilahi mengalir keluar dari tubuh Long Hao Chen seperti letusan gunung berapi, dan api sinar matahari yang menyala segera naik darinya. Sepasang sayap emas terbuka di punggungnya, dekat pundaknya. Energi spiritual yang kental. Itu dia, energi spiritual yang terkondensasi yang merupakan simbol dari Radiant Night dari langkah ke-6. Siapa yang menyangka Long Hao Chen memiliki terobosan pada saat seperti itu? Terobosan ini tidak bergantung pada kekuatan pil haus darah dan pil meledak spiritual, tetapi pada kombinasi tekadnya, efek melodi abadi dan kompor sein spiritual. Sudah beberapa bulan sejak dia mencapai titik kritis ini, dan bulan-bulan kultivasi itu bisa dikatakan mengarah pada momen ini. Long Hao Chen sudah mengumpulkan semua energi spiritual yang dia butuhkan untuk terobosan ini. Dan pada masanya, tekad dalam dirinya tumbuh ke puncak, memilih untuk menghadapi tekanan besar yang dibawa oleh siluman bulan dari langkah ke-8. Energi spiritual di tubuhnya meledak saat ini, akhirnya menembus hambatan langkah ke-6. Tepat sebelum pertempuran bunuh diri ini, kultivasinya mencapai level Radiant Night dari langkah ke-6. Kapasitas Scion of Light bukan hanya kejeniusan pemahamannya, tetapi juga kemauan dan hatinya yang sangat murni. Masing-masing sayap kental Long Hao Chen adalah 1,5 meter, menyebar dari punggungnya, tetapi tidak mempengaruhi Kair karena terbuat dari energi murni. Pada langkah ke-6, setiap orang akan memiliki perbedaan dalam sayap spiritualnya. Sayap spiritual Long Hao Chen sangat tidak biasa. Pada sayap emasnya yang gemerlap, tampaknya ada kilatan kecil matahari yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing bulu energi spiritual sangat berbeda, dan begitu sayapnya terbuka, esensi cahaya di udara tampak berkumpul bersama mereka, seolah kembali ke sumbernya. Sayap yang mempesona itu menyinari setidaknya dalam jarak 100 meter, membuatnya mustahil untuk luput dari perhatian orang lain. Semua kekuatan sahabat dalam kisaran ini merasa pada saat itu bahwa energi spiritual mereka pulih, dan luka mereka sedikit sembuh. Mata Long Hao Chen berkilau cemerlang, dan rambut hitamnya juga menjadi berwarna keemasan. Saat ini, dia memberikan sensasi unik. Seolah-olah, selama dia masih ada, semua kegelapan akan menyebar dari daerah itu. Setan bulan segera merasakan kehadiran Long Hao Chen, tanpa sadar berbalik. Ketika dia melihat sayap emas yang intens di punggung Long Hao Chen, wajahnya segera dipenuhi dengan ekspresi kebencian. Dengan mendengus dingin, dia menuju ke arah Long Hao Chen dan mengarahkan pukulan ke udara, segera meluncurkan gelombang cahaya hitam dengan diameter sepertiga meter di Long Hao Chen. Long Hao Chen tidak menghindarinya. Dengan dorongan dari Spiritual Bursting Pill dan Bloodthirsty Pill, dan dengan kemajuan barunya karena Radiant Night, dia merasa seolah-olah dia dipenuhi dengan energi spiritual yang tidak terbatas. Brilliant Holy Shield di tangannya tiba-tiba menghilang, dan menyambut serangan ini, 2 pedang digunakan, meluncurkan Asura Strike. Ini secara tak terduga serangan Asura diluncurkan terhadap serangan Asura lainnya. Sebuah iluminasi berwarna emas segera menyebar di udara, dan pancaran keemasan ini menyebar lebih dari 3 meter ke depan, membawa suara mendesis yang menusuk telinga seperti yang awalnya meletus dari Desolate Hissing Cavern, mengguncang seluruh medan perang. Gelombang cahaya hitam ini langsung diiris menjadi 2 di depan Asura Strike Long Hao Chen, dan menghasilkan ledakan yang intens. Kekuatannya menghantam tanah di kedua sisi di belakangnya.
Jejak ledakan meluas hingga diameter 5 meter. Demon Bulan menatap Long Hao Chen dengan terkejut. Meskipun iluminasi yang dipancarkan dari dua sayap Long Hao Chen sangat intens, dia bisa dengan jelas merasakan dengan kultivasinya berada pada langkah ke-8 bahwa dia hanya menghadapi seorang ksatria manusia pada langkah ke-6 dari kultivasi dan tidak lebih. Hanya di langkah ke-6, bagaimana dia bisa menghadapi serangannya? Brilliant Holy Shield muncul lagi di tangan kiri Long Hao Chen, sementara pancaran putih keperakan keluar dari dadanya. Setan Bulan berencana untuk menghindarinya, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa. Saat itu sampai padanya, pancaran putih keperakan menempel di tubuhnya, dan menghubungkan mereka berdua seperti jembatan. Ini adalah kemampuan baru kompor spiritual suci setelah baru saja berevolusi. Pada saat yang sama budidaya Long Hao Chen menerobos ke langkah ke-6, kompor spiritual sucinya juga telah menyelesaikan evolusi keduanya. Pusat kekuatan aliansi di sekitarnya yang sedang dikalahkan tidak bisa membantu tetapi bersorak keras, penuh dengan kegembiraan. Kedatangan Demon Bulan di langkah ke-8 merupakan bencana bagi mereka. Tapi selama masa krisis ini, seorang ksatria manusia, melepaskan sayap spiritual, muncul di medan perang. Fakta bahwa ia menahan serangan setan bulan ini dan berhasil menggunakan kompor spiritual suci tersirat, bahwa setan bulan ini untuk sementara tidak dapat meluncurkan serangan apapun terhadap pasukan manusia yang menyerang balik. Dipenuhi dengan energi yang tumbuh, mereka menyerang dengan liar ke arah iblis di depan mereka. HMPF. Mata ungu setan bulan dipenuhi dengan pandangan dingin, dan tubuhnya berkedip, muncul seperti petir ungu di udara, tanpa sadar tiba tepat di depan Long Hao Chen. Masih tanpa senjata apapun, tinjunya langsung mengarah ke Long Hao Chen. Serangkaian suara gemuruh bisa terdengar dari pukulannya yang ditujukan ke arahnya. Dalam sekejap, Long Hao Chen sudah terselubung dalam 8 lapisan sihir yang mengelilingi tubuhnya, dan masing-masing berada di langkah ke-5. Mereka berasal dari aksi gabungan Hao, Han Yu, Lin Xin, Luxi dan Yi Jun. Kekuatan Demon Bulan di langkah ke-8 memang brutal, tapi di depan 8 mantra pertahanan, itu masih dilemahkan sampai batas tertentu. Membungkuk ke depan dan menggunakan obstruksi ilahi, Long Hao Chen tiba-tiba melangkah maju, sementara sayap spiritual di punggungnya meningkat dalam kecerahan. Api sinar matahari yang terkondensasi pada Brilliant Holy Shield dan kemampuan Holy Shield yang diluncurkan langsung dari itu digunakan secara maksimal sekali lagi. Dalam ledakan kekerasan, Long Hao Chen masih didorong 8 langkah mundur, hampir tidak berdiri tegak. Sebuah iluminasi emas tiba-tiba menutupi tubuh 7 anggota skuad pemburu iblis ke-21. Dengan kekuatan absolut yang dihasilkan dari kultivasi ke-8, celah yang ada masih sangat besar. Bahkan jika kultivasinya akhirnya mencapai langkah ke-6 dan dia mengambil 2 pil pendorong seketika, dia masih dipukul mundur. Jika bukan karena efek Soul Sharing Shackles, serangan belaka ini bahkan akan menyebabkan dia terluka parah. Ini tidak akan berhasil, kita tidak akan bisa memblokir serangannya. Pada saat yang sama tubuh Long Hao Chen didorong ke belakang, di tangannya, Blue Rain, Hibiscus of Light dengan cepat menggambar simbol di udara, meluncurkan Weeping Demon Flash. Segudang pancarannya berhasil memperlambat kecepatan Demon Bulan. Melihat simbol ini, Wang Yuan, Sima Xian, Han Yu, Lin Xin, meminum pil, dan di punggung Long Hao Chen, Kair melakukan hal yang persis sama. Sementara itu, Long Hao Chen segera menelan 2 pil lainnya, pil energi dan pil penguat spiritual gabungan. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Bab 286. Setan Bulan dari langkah ke-8 vs Radiant Hao Chen, 2. Bang! Api keemasan yang bersinar tiba-tiba meledak dari tubuh Long Hao Chen, diisi dengan cahaya intens yang bahkan cukup untuk membuat Moon Demon terlihat lamban. Ini karena dia menemukan bahwa meskipun ksatria manusia ini jauh lebih lemah darinya, elemen cahaya yang dia lepaskan jauh lebih kuat daripada elemen kegelapan miliknya sendiri. Tapi bagaimana ini mungkin? Bukankah dia dari klan bulan yang paling mulia? Api tidak hanya meledak dari tubuh Long Hao Chen saja, tetapi api berwarna berbeda meletus dari tubuh 6 rekannya. Tubuh Kair menyala dalam api abu-abu, Lin Xin dalam api merah, Sima Xian dan Han Yu dalam api emas, Wang Yuan dalam api perak dan Chen Yinger dalam api putih transparan. Seolah-olah mereka didorong ke satu target, 6 api yang berbeda langsung bergabung bersama, memasuki tubuh Long Hao Chen. Pada saat ini, sosok ungu tiba-tiba menyenggol sisi tubuh Long Hao Chen. Sebuah tangisan naga resonan segera keluar dari tubuhnya, yang mungkin menyebabkan bahkan Demon Bulan pada langkah ke-8 secara tidak sadar mundur selangkah, tampak bingung saat melihat Long Hao Chen yang seluruhnya emas. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa saya merasakan ancaman darinya, dan terlebih lagi yang begitu kuat? Pil peningkatan spiritual gabungan memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan energi spiritual mereka dalam tubuh satu orang dengan menggunakan kristal inti sihir Grand Fiance sebagai materi.
Setiap pil peningkat spiritual gabungan membutuhkan seluruh kristal Grand Vien, serta banyak bahan lainnya agar berhasil dibuat. Sebagai ciptaan terbaru Lin Xin, 21 Demon Hun Squad kelas umum hanya memiliki 2 batch dan tidak lebih. Dan ini adalah pertama kalinya digunakan. Menghadapi setan bulan pada langkah ke-8, Long Hao Chen tidak punya waktu untuk sentimentalitas, yang akan salah tempat dan selanjutnya mungkin sama sekali tidak berguna saat ini. Long Hao Chen saat ini tidak hanya mendapatkan dorongan dari pil peningkatan spiritual gabungan, tetapi juga menyatu dengan Hao. Pada saat pil peningkatan spiritual gabungan menyebabkan 6 tegukan besar energi spiritual untuk memasuki tubuhnya sendiri, Long Hao Chen merasa bahwa rongga spiritualnya yang baru-baru ini kental meledak dengan jumlah energi spiritual yang menakutkan. Bahkan dengan dorongan dari energetical pill, tubuhnya masih tidak mampu menahannya. Faktanya, dia telah mengambil total 4 pil, dan baru saja menembus ke tahap ke-6 dari kultivasi, oleh karena itu, kultivasinya masih tidak stabil. Energi spiritual yang menyerangnya dari dalam tubuhnya hampir membuatnya pingsan. Bagaimanapun, pil peningkatan spiritual gabungan itu hanya dibuat berdasarkan teori, dan tidak dapat diuji sebelum digunakan di medan perang karena biaya produksinya yang tinggi. Pada saat genting ini, energi yang sangat akrab memasuki tubuh Long Hao Chen. Kehadirannya menyebabkan dia merasakan seluruh tubuhnya meledak dengan kehangatan, sebelum segera mengumpulkan energi spiritual yang sedang kacau di tubuhnya. Setelah menyatu dengannya, secara keseluruhan, energi spiritualnya masih sekuat sebelumnya, tapi sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Sebaliknya, itu melunak sampai seluruhnya di bawah kendalinya. Tanpa ragu, energi yang akrab ini datang dari Hao, dan karena perpaduan mereka, Long Hao Chen akhirnya berhasil mengendalikan energi spiritual mengerikan yang terkumpul di dalam dirinya. Semua orang di pasukan pemburu iblis ke-21 telah melampaui tingkat energi spiritual 3000, dan menambahkan energi spiritual Long Hao Chen, yang mencapai jumlah lebih dari 4000, jumlah total energi spiritual mereka sudah di atas 20.000. Ini menyamai tingkat kultivasi yang sesuai dengan langkah ke-8. Sayangnya, Long Hao Chen masih di langkah ke-6 dari kultivasi, dan jelas tidak mencapai ranah langkah ke-8 sendiri. Namun meski begitu, setelah fusi dengan Hao, dia sendiri masih mendapatkan kekuatan yang sebanding dengan puncak langkah ke-7. Energi spiritualnya berkembang pesat, dan, ditambahkan ke kekuatan gabungan, meningkatkan total energi spiritual mereka ke tingkat yang sudah mendekati 30.000. Sayap Long Hao Chen saat ini berukuran 2 kali lipat, masing-masing mencapai panjang 3 meter. Mereka menyebar lebih luas, dan setiap bulu hidup dengan jelas. Pada beberapa, simbol emas baru muncul. Sebaliknya, pancaran mereka melemah, tetapi perubahan besar mengubah kedua sayapnya, dan seluruh tubuhnya hampir menjadi transparan. Ini adalah efek dari penggunaan Brilliant Body yang dimiliki oleh Temple Knight dari langkah ke-7. Dan karena dia mendapatkan kekuatan di tingkat puncak langkah ke-7, dia mampu menunjukkan tubuh cemerlang yang lengkap. Di dahinya, 9 simbol ungu yang mempesona muncul, dan kilatan ungu dapat dilihat di bulu sayap spiritualnya. Ini jelas merupakan efek dari fusi dengan Hao. Han Yu, berikan aku pedangnya. Long Hao Chen berteriak keras, dan segera melangkah maju, muncul seperti sambaran petir di langit. Sosoknya yang mempesona muncul di depan Demon Bulan di saat berikutnya. Di punggungnya, kilatan emas muncul, yang ditangkap oleh Long Hao Chen dengan mudah. Itu adalah Bright Discipline. Long Hao Chen saat ini bisa dikatakan sebagai truf tersembunyi mutlak tim. Namun demikian, pil peningkatan spiritual gabungan hanya akan bertahan selama 30 detik. Mempertimbangkan dorongan kuat dari energi spiritualnya, tidak akan ada masalah menahan serangan Moon Demon selama 30 detik, tapi apa yang akan terjadi setelah itu? Oleh karena itu, Hao Chen saat ini tidak berpikir bahwa bertindak sebagai ksatria penjaga akan menjadi pilihan yang tepat, dan dengan mudah beralih ke perannya sebagai ksatria retribusi. Dari kedua tangannya, Demon Whipping Flash tiba-tiba meledak, memenuhi udara dengan aura cemerlang. Pada saat yang sama, energi spiritual Long Hao Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Light Elemental Fiery Yating melayang di atas bahunya, nyanyiannya bergema lebih keras. Dia tidak menggunakan mantra pendukung, malah memfokuskan semua mantranya pada mantra ofensif untuk meningkatkan kekuatan Long Hao Chen. Blue Rain, Hibiscus of Light berubah menjadi segudang cahaya dan air, dan Bright Discipline berubah menjadi merah berkilauan, mengandung api sinar matahari yang sangat terkonsentrasi. Dua pedang yang berbeda melepaskan flash penghapusan iblis yang sama, pecah dengan suara mendesis yang menusuk telinga seperti di dalam Desolate Cavern. Di depan serangan balik yang mengesankan dari Long Hao Chen, Demon Bulan di langkah ke-8 tidak berani bertindak sembarangan. Kedua tangannya mengeluarkan simbol berwarna ungu tua yang kompleks, benar-benar berbentuk dinding ungu gelap untuk memblokir serangan Demon Whipping Flashes. Namun, seiring dengan dorongan dari Brilliant Body, daya tembak flash penghapusan setan Long Hao Chen meningkat dengan jumlah yang mengerikan.
Di tengah suara mendesis, Demon Bulan menyadari keterkejutannya bahwa lubang kecil telah muncul di pembelaannya. Serangan itu mengenai tubuhnya dengan tajam dan terasa seperti serangkaian sengatan. Kamu sedang mencari kematian, Setan Bulan berteriak dengan marah, tubuhnya juga berwarna ungu gelap transparan. Dia menggunakan Brilliant Body dalam kombinasi dengan Body of Darkness, melepaskannya dengan jauh lebih mudah daripada yang dilakukan Long Hao Chen sebelumnya. Kedua tangan yang menyatukan kedua telapak tangannya, bulan melengkung ungu tua naik di punggungnya, sedangkan dinding ajaib di depannya tiba-tiba memanjang, menabrak dua kilatan penyeka setan Long Hao Chen. Namun, pada saat yang sama, kilatan merah langsung jatuh padanya, membuat Demon Bulan ini di langkah ke-8 bersinar merah. Itu adalah kemampuan Lock Retribution Knight. Segera, tubuh Long Hao Chen menelan sekitarnya seperti badai, dengan cepat berputar-putar menyala dengan lampu merah yang menyilaukan. Di tangan kanannya, Blue Rain, Hibiscus of Light meluncur ke depan seperti sambaran petir. Pedang yang tumbuh dari elemen ganda cahaya dan air ini segera melepaskan dua tangisan naga bergema di udara. Mereka berputar dan membidik iblis bulan seperti dua naga marah yang siap menggigit. 30 detik adalah waktu yang sangat singkat, jadi Long Hao Chen memilih untuk mengamuk dengan serangan yang benar-benar panik. Hanya dengan cara ini dia bisa mengeluarkan efek penuh dari pil peningkatan spiritual gabungan. Lock On, Sacrifice and Last Gambit digunakan bersama dengan Bright Rain, Trusting Hibiscus. Keempat kemampuan ini semuanya digunakan bersama pada waktu yang sama. Meskipun Long Hao Chen untuk sementara berada di puncak langkah ke-7 kultivasi, berbagai kemampuannya masih hanya di puncak langkah ke-5. Pada akhirnya, dia belum mempelajari kemampuan langkah ke-6 atau ke-7. Dia dengan demikian secara alami terbatas pada penggunaan serangan gabungan untuk melancarkan serangan yang kuat. Di bawah penindasan yang sulit ditanggung ini, dorongan kekuatan ini membuatnya menampilkan kemampuan yang lebih kuat. Dinding ungu tua tampak lemah di depan Long Hao Chen's Bright Rain, Trusting Hibiscus. Serangan belaka ini menghabiskan Long Hao Chen total 10.000 unit energi spiritual. Dan karena dia awalnya hanya memiliki jumlah total 4.000 unit energi spiritual, penambahan gambit akhir dan pengorbanan membutuhkan energi spiritual yang cukup besar. Efek dari 10.000 energi spiritual dimasukkan ke dalam kemampuan yang menakutkan seperti Bright Rain, Trusting Hibiscus, sulit dibayangkan bahkan untuk Long Hao Chen sendiri. Blue Rain, Hibiscus of Light, berubah menjadi dua naga, menerobos pertahanan Dewa Bulan dan menyerang dengan keras pada kedua tinjunya. Teriakan naga bergema di tengah jeritan yang mengental darah. Bulan ungu tua di belakang Demon Bulan dari langkah ke-8 memiliki penampilan yang luar biasa. Ia bahkan mampu secara paksa memotong Blue Rain, Hibiscus of Light, yang diubah menjadi dua naga, dengan kilatan cahaya bulan yang pekat. Namun, wajah Moon Demon tiba-tiba menjadi pucat, karena naga kecil yang dipotong tidak menghilang, tetapi masuk ke tubuhnya, menyebabkan Moon Demon mengeluarkan jeritan menyedihkan di tengah kabut tebal. Ini adalah efek merusak dari elemen cahaya terhadap elemen kegelapan. Selanjutnya menambah efek penetratif dari penambahan unsur air. Dengan cukup energi spiritual yang diinvestasikan di dalamnya, Bright Rain, Trusting Hibiscus menjadi inkarnasi dari Dual Dragons of Bright Rain, tidak hanya memiliki kekuatan ofensif yang tangguh, tetapi juga membawa kemampuan yang sangat membatasi. Bahkan lawan yang kuat seperti Demon Bulan di langkah ke-8 tidak dapat menahannya, dan tidak dapat bergerak sesaat. Kesempatan yang begitu tiba-tiba, bagaimana Long Hao Chen bisa membiarkannya lewat? Dengan kedua tangannya, disiplin cerah terangkat tinggi di atas kepalanya. Tetapi Long Hao Chen tidak segera meluncurkan serangan itu. Riak emas yang pekat naik ke seluruh tubuhnya, itu adalah storing power. Energi spiritual Long Hao Chen dalam kondisi peningkatan spiritual gabungan, dikombinasikan dengan energi spiritual Hao, energi spiritual dari esensi cahaya yang disumbangkan oleh melodi abadi, dan energi spiritual dari Light Elemental Fiery Yating dikumpulkan, berkonsentrasi di dalam dirinya dengan kecepatan tinggi. Jika itu adalah pedang Roh Kudus sebelumnya, itu akan langsung meleleh di bawah kekuatan energi spiritual dalam jumlah yang menakutkan ini, tetapi materi dari disiplin cerah sangat kuat, membuat konsentrasi ini menjadi mungkin. Saat ini, cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Long Hao Chen bahkan bisa langsung terlihat dalam perang kacau yang terjadi di ketinggian. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa menakutkan kekuatan ledakannya saat ini. Energi spiritual emas yang terkonsentrasi dengan cepat menghasilkan distorsi besar-besaran di udara. Bab 287. Setan Bulan dari langkah ke-8 vs Radiant Hao Chen, 3. Disiplin cerah memancarkan sejumlah besar kekuatan yang diisi dengan cahaya suci, dan aura suci yang intens ini menyebabkan semua iblis yang bisa merasakannya meringkuk. Long Hao Chen tidak berharap serangan itu memiliki efek pencegahan pada setan di sekitarnya. Dia tidak akan pernah mengantisipasi bahwa, setelah sejumlah besar energi spiritual dituangkan ke dalamnya, pedang di Glorious Tier ini akan menunjukkan efek yang begitu besar.
Long Hao Chen dengan kuat mencengkeram Bright Discipline dengan kedua tangannya, tetapi tubuhnya sedikit gemetar. Dia bisa memastikan bahwa jika bukan karena peningkatan luar biasa dari kontrolnya, yang berasal dari fusi dengan Hao, dia tidak akan bisa menggunakan storing power dengan mantap. Tetapi terlepas dari seberapa besar rasa sakit yang dia alami, ekspresinya masih tetap tegas, dan mata yang sangat tegas itu bersinar dengan cemerlang. Dia dengan dingin menghadapi Demon Bulan di langkah ke-8 dari jarak hanya beberapa meter. Munculnya Demon Bulan yang tangguh, segera menyebabkan kepanikan besar. Tapi kekuatan ofensif dari Dual Dragons of Bright Rain berfungsi sebagai serangan balik. Meskipun itu hanya menyebabkan luka ringan pada Demon Bulan, kemampuan hebat menggabungkan air dengan cahaya ini membelenggu lawan. Dan ini terjadi sementara serangan itu juga terus-menerus merusak tubuhnya. Karena dia baru saja menggunakan kemampuan yang kuat untuk menahan dua serangan berturut-turut dari Long Hao Chen, itu datang dengan waktu mundur tertentu. Oleh karena itu, Demon Bulan untuk sementara tidak dapat melakukan serangan balik. Masih ditekan oleh naga ganda hujan cerah, dia panik saat melihat kekuatan penyimpanan pemuda ini. Meskipun serangan ini belum bisa dilepaskan, hanya melihat pedang di tangannya saja sudah membuat tubuhnya sakit. Long Hao Chen benar-benar habis-habisan, tidak menunjukkan pengekangan. Setelah melancarkan serangan terakhir ini, dia akan kehilangan semua kemampuan bertarung. Namun meski begitu, dia sama sekali tidak ragu-ragu. Bahkan jika dia mati di sini, dia harus meluncurkan serangan dengan kekuatan penuh ini. Pedang suci yang tertanam dalam Bright Discipline itu sendiri menjadi transparan, bahkan lebih transparan dari kristal, memantulkan jejak cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya. Long Hao Chen sedang menunggu sepersekian detik Demon Bulan akan membuang efek dari naga ganda hujan cerah, atau mungkin selama durasi pil peningkatan spiritual gabungan berakhir. Bahkan jika itu hanya satu kuota dari 1000 kekuatan lebih, dia masih perlu memanfaatkannya sepenuhnya sambil mengerahkan seluruh tenaga. Rongga spiritualnya yang baru-baru ini dipadatkan dipenuhi dengan energi spiritual yang ada di tubuhnya. Setelah kehilangan semua kemampuan untuk menyerap esensi cahaya eksternal, Yating masih menunjukkan kesetiaan pada tugasnya, mengirimkan kekuatannya ke Bright Discipline untuk pukulan terakhir ini. Kepanikan Moon Demon meningkat saat Bright Discipline terus menguat. Aku tidak punya waktu sedetik pun untuk disia-siakan, manusia ini benar-benar mampu mengancam hidupku. Mata ungu Moon Demon tiba-tiba menjadi berkilau, sama gemerlapnya dengan kristal. Bulan ungu tua di punggungnya, yang memiliki tampilan ilusi karena serangan Dual Dragons of Bright Rain, tiba-tiba menjadi cerah. Cahaya ungu di tubuhnya naik, dan cairan ungu tua keluar dari mulutnya. Darah ini langsung berubah menjadi simbol ungu tua di udara, dan saat bulan yang bengkok di punggungnya itu bergetar, cahaya segera muncul dari dadanya, dengan paksa menembus melewati naga ganda hujan cerah. Memulai perjuangan ini jelas memberinya beban yang sangat besar, dan mata ungunya menjadi gelap tepat setelah menerobos naga ganda hujan cerah. Pada saat ini, Long Hao Chen mulai bergerak. Bright Discipline membawa suara yang tidak dapat dijelaskan yang datang entah dari mana, dan detik berikutnya, semua pancaran cahaya di sekitarnya berkumpul pada serangan ini. Itu menciptakan gelombang emas di udara, yang menghasilkan gaya tarik yang kuat. Itu bahkan menarik mayat di tanah, menyerap semuanya ke dalam celah hitam pekat. Serangan tajam, ini adalah serangan tajam yang tak tertandingi. Semua orang di sekitar bisa merasakan teror yang dihasilkan oleh serangan tajam ini, memberikan perasaan yang benar-benar mengerikan, seolah-olah tidak ada di dunia ini yang dapat memblokirnya. Tentu saja, Demon Bulan tidak akan menunggu tanpa daya untuk kematian. Pada saat Dual Dragons of Bright Rain menghilang, cahaya ungu gelap muncul darinya dan tangan kanannya terentang ke punggungnya, secara mengejutkan meraih bulan bengkok yang kental. Dia melakukannya dalam percobaan putus asa terakhir. Dalam keadaan normal, bahkan dalam keadaan kuat ini, Long Hao Chen hanya mungkin menyerah. Lagi pula, jarak antara langkah ke-7 dan ke-8 jauh lebih lebar daripada jarak antara langkah ke-5 dan ke-6. Tapi untungnya, perbedaannya terletak pada fakta bahwa hanya satu pihak yang menyerang sedangkan pihak lainnya hanya bertahan. Juga, Long Hao Chen tidak takut mati, benar-benar siap mempertaruhkan nyawanya. Saat dia menyerang ke arah Demon Bulan, dia bahkan tidak berpikir untuk kembali hidup-hidup. Namun, Demon Bulan adalah pembangkit tenaga listrik langkah ke-8, di antara generasi muda klan Bulan yang paling menonjol. Jelas sekali, orang seperti itu tidak ingin mati. Apalagi karena dia bahkan tidak menganggap Long Hao Chen sebagai ancaman serius. Penghinaannya begitu kuat sehingga hanya setelah Long Hao Chen mempertaruhkan semua yang dia miliki, termasuk hidupnya, dia terpaksa menggunakan sejumlah kekuatan aslinya. Kekuatan storing power ditambahkan ke Asura Strike. Itu adalah satu-satunya kemampuan yang digunakan dalam serangan ini. Karena sejumlah besar energi spiritual melampaui kendalinya dalam jumlah besar, bahkan riak cahaya tidak dapat digunakan. Tapi kedua kemampuan itu bertambah dengan baik, membawa kekuatan luar biasa dari Sacrifice dan Final Gambit.
Melawan lawan yang dibatasi oleh naga ganda hujan cerah, ini membuatnya semakin kuat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan seorang ksatria sejati dari langkah ketujuh tidak bisa menyamai Long Hao Chen di kedalaman pemahamannya terhadap kemampuan menyimpan kekuatan. Setelah menggunakannya untuk kultivasi dalam jangka waktu yang lama, dan berhasil menerobos ke langkah kelima dengan bantuannya, Long Hao Chen adalah seorang spesialis dalam menggunakan kemampuan ini. Untuk durasi yang singkat, serangan Asura ini berisi hampir 10.000 unit energi spiritual, dan serangan Asura mengompresnya sedemikian rupa sehingga kekuatannya dapat dibayangkan dengan baik. Touch tanpa tabrakan, tapi hanya suara aneh, ruang yang hancur berhenti sebelum bulan bengkok berwarna ungu tua. Long Hao Chen dan Moon Demon sepertinya membeku saat ini. Namun, ekspresi wajah Moon Demon menjadi sangat pucat. Darah ungu tua sepertinya keluar dari semua celah kepalanya, dan wajah yang sangat tampan itu langsung menjadi menyeramkan. Ding, dengan suara renyah, retakan muncul di bulan yang bengkok itu seluruhnya terbuat dari energi, dan saat itu menjadi terlihat di sekitarnya, celah itu langsung meluas, akhirnya meledak di udara dengan ledakan terakhir. Dengan ledakan, bahu Moon Demon terkoyak dengan keras. Pada saat itu, Long Hao Chen dan Moon Demon tampaknya telah berhenti, tetapi tubuh Long Hao Chen dapat dilihat dengan jelas, bersinar dalam cahaya keemasan saat sayap spiritual di punggungnya memudar dalam warna. Efek The Conjoined Spiritual Boosting Pill tampaknya telah mencapai batasnya. Efeknya akan menghilang sebelum akhir durasi 30 detik. Wajah Long Hao Chen kosong seperti selembar kertas, dan hal yang sama berlaku untuk 6 rekan di belakangnya. Setelah serangan ini, energi spiritual mereka hampir habis. Dan dengan tambahan penggunaan Sacrifice dan Last Gambit, tubuh Long Hao Chen sudah mencapai batasnya. Saat ini, Hao terpisah dari tubuhnya, juga tampak berada dalam kondisi lemah yang sama. Arc the Moon Demon tiba-tiba meludah dengan sedih. Sejak lahir, dia tidak pernah mengalami kerugian seperti itu. Bright Discipline telah menembus pundaknya dalam-dalam, dan luka besar di dada kanannya hampir membelah tubuhnya menjadi dua. Dari sana, sejumlah besar darah hitam mengalir deras. Jika dia manusia, dia pasti sudah mati karena luka yang begitu serius. Demon Bulan tidak mundur, dan mata ungunya menyala dengan warna merah muda. Ekspresi wajahnya memadatkan seluruh murka setan bulan dan di tangan kirinya kilatan ungu tua muncul. Secara agresif mengarahkannya ke dada Long Hao Chen, dia dipenuhi dengan kebencian terhadap pemuda manusia ini, terutama ketika melihat penampilannya yang lemah. Tapi saat ini, kilatan mawar muncul entah dari mana, menghalangi di depan Long Hao Chen. Dengan ledakan yang keras, sesosok merah terlempar dengan keras, dan bersama dengan tunggangannya, dia terhempas ke tanah. Itu adalah Li Xin. Pertempuran sebelumnya telah dilakukan oleh pasukan pemburu iblis ke-21, dan semuanya terjadi dengan sangat cepat, oleh karena itu, dari semua orang dari pasukan perburuan iblis ke-22, Li Xin adalah orang pertama yang menyadari perubahan pada tubuh Long Hao Chen. Jangan minum pil peningkatan spiritual gabungan. Long Hao Chen berteriak dengan suara kasar, memblokir anggota pasukan pemburu iblis ke-22 dengan gerakan. Pada saat ini, dia melakukan gerakan yang tidak bisa dimengerti. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di punggungnya, dan Kair tiba-tiba terlempar ke belakang, jatuh ke arah Wang Yuan. Pada saat ini, semua orang hanya melihat kilatan cahaya terang, saat dia dengan cepat mengeluarkan Bright Discipline. Bersamaan dengan cahaya yang berkedip-kedip, tubuh 6 anggota lainnya dari pasukan pemburu iblis kelas 21 diterangi dengan cahaya keemasan. Tetapi pada saat yang sama, ketika 6 orang di tanah bermandikan cahaya terang ini, cahaya di tubuh Long Hao Chen menjadi tidak ada. Meski tubuhnya masih dalam kondisi sangat lemah, ekspresi Long Hao Chen tidak goyah. Bahkan setelah mengalami luka parah, Demon Bulan masih tidak berusaha melarikan diri, menyimpan dendam yang sangat dalam padanya. Tanpa ragu, dia adalah target serangannya. Pada jarak sedekat itu, dan dengan kondisi Long Hao Chen saat ini, bisakah dia menghindari serangan yang diluncurkan oleh Demon Bulan dengan sekuat tenaga? Dengan demikian, dia segera melepaskan Kair dan secara paksa memutuskan koneksi dari Soul Linking Chains. Ini untuk mencegah seluruh kelompok 7 mereka dimusnahkan oleh kekuatan serangan Moon Demon ini. Dia juga berterima kasih kepada Li Xin, karena jika bukan karena bantuannya dengan memblokir serangan ini, Long Hao Chen bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memutuskan koneksi Soul Linking Chains. Dan Moon Demon terluka parah, jadi meskipun pukulan terakhir ini menyebabkan Li Xin menderita luka dan batuk darah, itu masih tidak fatal. Disiplin cerah melambai, menciptakan badai darah ungu tua. Demon Bulan masih ulet, masih menyemburkan cairan ungu tua dari mulutnya, tapi lukanya dengan cepat menutup. Setelah mencegah darahnya mengalir, dia bergegas ke Long Hao Chen. Sosok besar diblokir di depan Long Hao Chen, dan dengan suara pengap, Hao tersandung 3 meter ke belakang, benar-benar tertutup sinar hitam gelap. Dan pada sisik tubuhnya, jejak ungu tua dari korosi dapat terlihat. Hao, mata Long Hao Chen dipenuhi dengan kesusahan.
Pada saat ini, dia bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan untuk kembali hidup-hidup, tetapi mengerahkan sedikit kekuatan terakhirnya, Hao tiba-tiba melemparkan dirinya ke hadapannya, memblokir serangan terakhir Demon Bulan. Bab 288. Pahlawan, tinju terkepal iblis bulan dengan kejam menyerang punggung Long Hao Chen. Bahkan tidak memiliki energi spiritual yang tersisa untuk menggunakan perlindungan roh suci set mulia, dia dapat dengan jelas merasakan armor suci berubah bentuk di bawah pukulan setan bulan. Untungnya, itu adalah bagian dari equipment Glorious Tier, itulah mengapa tidak hancur berkeping-keping. Tetapi dalam keadaan lemahnya saat ini, bagaimana Long Hao Chen bisa menanggung serangan yang begitu mengerikan? Anggota lain dari pasukan pemburu iblis kelas 21 dan 22 menahan napas, bahkan tidak berani menutup mata. Pada saat Kair dikirim terbang oleh Long Hao Chen, dia benar-benar bingung. Meskipun, karena kehilangan 4 inderanya, dia hanya bisa merasakan dunia sekitarnya melalui persepsi dan sentuhannya, dia hanya kehilangan sesaat, sebelum menjadi sangat tegang. Dia mengerti Long Hao Chen dengan sangat baik. Satu-satunya keadaan yang akan menyebabkan Long Hao Chen berpisah darinya adalah situasi di mana dia tidak akan dapat melindunginya. Dan lebih jauh lagi, fakta bahwa Long Hao Chen memutuskan koneksi Soul Linking Chains, hanya menegaskan bahwa tebakan Kair itu benar. Air mata tiba-tiba mengalir dari matanya, saat dia dengan putus asa menjatuhkan dirinya ke tanah. Namun, saat ini, sepasang lengan yang kuat memeluknya. Itu adalah Wang Yuan. Meskipun dia sangat sadar bahwa Kair tidak dapat mendengar suara, Wang Yuan masih berteriak, dengan emosi yang tercekik, jangan biarkan pengorbanannya sia-sia. Mereka sudah tidak bisa datang tepat waktu untuk menyelamatkan Long Hao Chen, dan itu karena kepercayaan bahwa dia mempercayakan Kair padanya. Bagaimana dia bisa membiarkan Kair membiarkan pengorbanannya sia-sia? Saat itu, karena semua orang percaya bahwa Long Hao Chen dikutuk, pancaran cahaya yang tak tertandingi keluar dari dada Long Hao Chen. Itu menyala dan aura teror yang tak tertandingi menyebar darinya. Moon Demon yang terluka parah langsung dikirim terbang oleh cahaya keemasan besar yang tiba-tiba ini, dan langsung terbang kembali beberapa meter. Alat ilahi, Demon Bulan meraung di udara, sayap hitamnya tiba-tiba terangkat, dia dengan panik mencoba melarikan diri tanpa reservasi. Semua ini terjadi terlalu cepat. Sejak serangan Asura Long Hao Chen melukai Demon Bulan hingga sekarang, hanya beberapa detik telah berlalu. Dan pada saat Demon Bulan terangkat, anggota regu perburuan iblis kelas 22 tiba-tiba berlari ke depan. Long Hao Chen sudah bernafas dengan susah payah, menjatuhkan dirinya ke Hao. Dalam sekejap sebelum dia kehilangan kesadaran, suara yang mengesankan bisa terdengar, siapa yang berani menyakiti penerus bencana tidur? Perasaan panas membara di dadanya sekarang setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan jiwa orang mati berkumpul di melodi abadi dengan kecepatan yang mencengangkan. Di masa lalu, Long Hao Chen merasakan bahwa itu karena keterbatasan tubuhnya sehingga dia hanya bisa menyerap jiwa orang mati dalam jarak 200 meter. Tetapi pada saat ini, melodi abadi sepenuhnya terangsang, karena Long Hao Chen terluka. Lebih lanjut menghitung terobosannya ke langkah ke-6, melodi abadi mulai beroperasi lebih cepat, dengan lembut menyerap jiwa-jiwa di sekitarnya, sambil menjadikan dukungan prioritas tertinggi energi jiwa Long Hao Chen. Liontin itu memungkinkan Long Hao Chen untuk segera menyerap energi cahaya di sekitarnya untuk memberikan energi ke tubuhnya yang devitalisasi. Luxi dengan liar meluncurkan mantra penyembuhan satu demi satu di Long Hao Chen, dan yang lainnya bergabung dengannya dengan kecepatan tertinggi, dengan cepat mengelilingi Long Hao Chen. Kair telah berjuang bebas dari pengekangan Wang Yuan, dan, didorong oleh dorongan perasaannya terhadap Long Hao Chen, adalah orang pertama yang bergabung di sisinya. Tubuh Kair sepenuhnya kaku, dan dia tampaknya telah menyadari, sebelum dengan cepat mencengkeram tangan kanan Long Hao Chen. Setelah meraih tangannya, kulit pucatnya sedikit demi sedikit berkurang. Dia adalah satu-satunya yang merasakan energi jiwa besar yang menyatu ke dalam tubuh Long Hao Chen, sambil merasakan kembali vitalitas yang muncul darinya. Seiring dengan terganggunya kekuatan jiwa ini, Kair memperhatikan dengan heran bahwa belati samsara mulai gelisah. Setelah dua pasukan pemburu iblis mengepung Long Hao Chen, mereka tidak lagi diserang oleh iblis. Long Hao Chen berhasil menekan, dan sangat melukai Demon Bulan dari langkah ke-8, dan dengan demikian menciptakan situasi yang menguntungkan untuk pelanggaran mereka. Pada saat yang sama, bala bantuan dari kota Gunung Selatan telah meluncurkan serangan balik yang kuat, mengusir setan dari kota Gunung Selatan. Tiba-tiba, dari langit, tetesan cahaya keemasan turun satu demi satu, tampak seolah-olah dipenuhi dengan kecerdasan. Saat hujan cahaya ini menyentuh tubuh setiap makhluk hidup, baik itu manusia atau iblis, perubahan mistik muncul. Masih ada perbedaan yang jelas. Setiap manusia mendapatkan perasaan nyaman dari sentuhan tetesan cahaya tersebut. Mereka semua memiliki reaksi nyaman yang tiada taraf, sementara rasa lelah di tubuh mereka menghilang dan luka mereka perlahan sembuh.
Tetapi bagi iblis, setiap sentuhan menyebabkan bencana nyata. Hujan cahaya menyebabkan mereka menjerit sedih dan dari setiap area kontak, uap hitam naik. Hujan cahaya ini menyelimuti hampir setengah dari kota Gunung Selatan, dan semua orang dengan akal sehat paling tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah mantra terlarang tipe suci. Itu disebut kerinduan Dewi Cahaya. Mantra terlarang ini hanya bisa digunakan oleh pendeta tingkat ke-9. Tetapi bahkan pada tahap kultivasi ke-9, mustahil bagi kesatria manapun untuk menggunakan mantra penyembuh kelompok yang begitu mengerikan. Setelah mencapai langkah ke-9, seorang pendeta akan dipanggil sebagai orang suci. Untuk Saint manusia untuk campur tangan dari langit, situasi udara setidaknya harus stabil. Suara menjerit mengikuti kemunculan hujan emas, jatuh dari langit. Segera, cahaya yang datang dari 12 pilar Dewa Iblis berwarna sangat redup, dan pemandangan di kejauhan perlahan menjadi kabur. Situasi saat ini berbeda, karena sisi iblis akhirnya mulai mundur. Meskipun tidak satu pun dari 12 dewa iblis yang mati selama pertempuran, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak sangat kecil. Namun demikian, jika bukan karena kedatangan bala bantuan yang segera, kota Gunung Selatan kemungkinan besar sudah jatuh. Long Hao Chen masih belum sadar, tapi samar-samar dia merasakan sensasi terbakar di dadanya. Namun, sensasi terbakar ini tidak terasa sakit lagi, melainkan sangat nyaman. Alasan mengapa dia tidak bisa benar-benar bangun adalah, karena dia terlalu lelah. Tapi tetap saja, dia merasa sangat santai mengetahui bahwa dia bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri, menyelamatkan setidaknya ratusan prajurit dan penyihir dari aliansi. Dia tidak mengecewakan harapan ayahnya, dan dengan sepenuh hati memenuhi perannya sebagai seorang ksatria. Anggota regu perburuan iblis kelas 21 dan 22 kelas umum membentuk cincin pertahanan di sekitar Long Hao Chen. Luar biasa, tidak ada dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun, dan kecuali dari Kair di sisinya dan Luxi, yang melakukan sihir penyembuhan padanya tanpa jeda, yang lain semua terlihat dipenuhi dengan tekad. Tanpa keraguan sedikit pun, jika seseorang mencoba menyerang Long Hao Chen saat ini, dia harus menginjak-injak mayat mereka terlebih dahulu. Tindakan Long Hao Chen membakar hati rekan-rekannya. Tidak ada dari mereka yang takut mati, dan semua memiliki tekad yang sama seperti Long Hao Chen. Dalam situasi yang sama, apa yang harus dilakukan oleh Demon Hun Squad yang baru saja dibuat, yang hanya berada di langkah kelima dari kultivasi, saat menghadapi Demon Bulan di langkah ke-8? Bahkan jika pertanyaan ini diajukan kepada para pemimpin aliansi, mereka pasti akan memberitahu pasukan pemburu iblis ini untuk tinggal sejauh mungkin untuk menyelamatkan hidup mereka. Tapi apakah Long Hao Chen melakukan ini? Tidak, dia tidak melakukannya. Untuk memastikan kelangsungan hidup lebih banyak orang, dia tidak membuat pilihan untuk mempertahankan diri, meskipun dia tidak menyadari semua konsekuensi dari pilihannya. Bisa dikatakan bahwa jika bukan karena cahaya menakutkan yang melindunginya pada saat-saat terakhir, dia pasti sudah mati di medan perang. Mereka tidak mendengar kata-kata alat ilahi dari iblis bulan, dan tidak tahu apa cahaya terang ini, tetapi kelangsungan hidup ajaib Long Hao Chen menyebabkan mereka merasa malu, terutama anggota dari regu perburuan iblis kelas 22 umum. Pada saat mereka melihat setan bulan, 6 anggota regu perburuan iblis kelas 22 ragu-ragu. Pada saat mereka melihat Long Hao Chen membuat keputusan tanpa ragu, selain Li Xin, semua orang sangat terkejut, dan tidak berani mencoba apapun. Ini juga alasan mengapa Li Xin adalah satu-satunya yang bisa bereaksi, menerima serangan menggantikan Hao Chen, sedangkan yang lain semuanya terlambat. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa malu? Mereka juga memiliki satu set pil peningkatan spiritual gabungan, tetapi tidak mengeluarkannya dari keterikatan pada kehidupan mereka sendiri, dan karena teror yang mereka rasakan terhadap Demon Bulan dari langkah ke-8. Meskipun Long Hao Chen kemudian meneriakkan perintah untuk tidak mengambilnya, tidak bisakah mereka membantunya jika mereka mengambilnya sebelum situasinya meningkat seperti ini? Alasan mengapa Luxi sekarang menyembuhkan Hao Chen dengan segala cara, tidak ragu-ragu untuk menghabiskan sumber dayanya sendiri, adalah untuk melampiaskan semua perasaannya yang memalukan. Dia merasa sangat tidak layak untuk Long Hao Chen. Jika dia membiarkan dia mati, sebagai kapten dari Demon Hun Squad kelas 22 umum, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Pertempuran berlanjut, tetapi kedua pasukan pemburu iblis itu selalu tetap dalam formasi pertahanan mereka, semua orang tetap diam. Kair sedang duduk di tanah, dengan kepala Long Hao Chen di pangkuannya agar dia merasa lebih nyaman dan menstabilkan lehernya. Dia sudah berhenti menangis, tetapi masih gemetar tanpa gangguan, merasa sangat menyesal. Pada saat ini, dia bahkan berpikir bahwa dia lebih suka tidak tetap menjadi anggota pasukan pemburu iblis, selama dia bisa bersama dengan Long Hao Chen. Banyaknya cahaya yang menerangi langit secara bertahap meredup, dan serangan iblis akhirnya didorong dari kota Gunung Selatan. Pusat kekuatan dari Temple Alliance kembali dari langit satu demi satu, dan yang selamat dikirim untuk akhirnya membereskan kekacauan di bawah.
Setelah beberapa waktu berlalu, beberapa orang datang ke sisi regu pemburu iblis kelas 21 dan 22. Penuh keheranan, yang pertama datang adalah pasukan pemburu iblis kelas 2 dan 3. Lebih tepatnya, mereka seharusnya menjadi pasukan pemburu iblis kelas 1 dan 2 setelah kelompok Long Hao Chen dan Luxi naik kelas. Tetapi kedua tim ini berencana untuk naik kelas secepat mungkin, dan dengan demikian tidak pergi ke menara misi perburuan setan untuk mengubah nomor identifikasi mereka. Yang Wenzhao dan Duan Yi, serta anggota dari dua pasukan pemburu iblis mereka benar-benar berlumuran darah. Sementara para penyihir sedikit lebih baik, semua petarung jarak dekat terluka. Namun, mereka memiliki ekspresi yang tulus dan hormat, dengan damai tiba di sisi regu pemburu iblis kelas 21 dan 22, setelah melihat mereka berkumpul dengan tenang di sekitar Long Hao Chen. Hanya Yang Wenzhao dan Duan Yi yang melangkah lebih jauh, menggumamkan beberapa kata ke telinga Luxi, sebelum tampak lega setelah mendapatkan konfirmasi keselamatan hidup Long Hao Chen. Bab 289. Pahlawan, 2. Setelah tiba di medan perang, 4 pasukan pemburu iblis telah dipisahkan oleh jarak pendek, dan semua orang bisa melihat pemandangan Long Hao Chen menentang setan bulan. Jauh di dalam hati, Yang Wenzhao selalu menjaga harga diri yang sama seperti yang dimiliki Han Yu sebelum kalah dari Hao Chen. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia tampak lebih mantap daripada Han Yu pada waktu itu, dan menyembunyikannya jauh lebih baik darinya. Namun, dia sekarang akhirnya menemukan betapa murah harga dirinya. Ketika dia melihat Demon Bulan dari langkah ke-8, yang dia pikirkan hanyalah menyelamatkan timnya dari kerusakan, sedangkan Long Hao Chen menghadapinya secara langsung. Yang Wenzhao sudah mengagumi kekuatan Long Hao Chen, tetapi baru sekarang dia mengerti bahwa bukan hanya dalam kekuatan dia kalah melawan Long Hao Chen. Setelah dua pasukan pemburu iblis tingkat prajurit, yang berikutnya adalah mereka yang berasal dari pasukan perburuan iblis tingkat umum. Mereka berada dalam situasi yang sama dengan dua pasukan pemburu iblis tingkat prajurit, hanya berdiri ternganga di sisi Hao Chen. Setelah itu, tentara biasa dari 6 kuil besar kembali, tetapi mereka dengan cepat bergabung dengan 5 pasukan pemburu iblis. Segera, lebih dari 1.000 orang sudah mengelilingi Long Hao Chen dan Kair. Di medan perang, melihat seseorang menyelamatkan rekan seperjuangan adalah kejadian yang sering terjadi. Persahabatan antara tentara dan saudara seperjuangan akan sering muncul, karena hubungan khusus yang diciptakan antara penyelamat dan orang yang diselamatkan. Tapi bagaimana dengan seseorang yang menyelamatkan lusinan, ratusan, atau bahkan ribuan rekan seperjuangan di medan perang? Tepat setelah Long Hao Chen memimpin pasukan pemburu iblis kelas 21 dan 22 untuk bergabung di medan perang, mereka segera menjadi target perhatian rekan-rekan mereka. Menghadapi musuh dengan keberanian dan tekad, secara berturut-turut membunuh pembangkit tenaga iblis langkah ke-6 dan ke-7, dan bergegas ke barisan musuh terlebih dahulu, mereka menjadi barisan depan serangan balik. Mungkin, tentara biasa tidak dapat memahami kekuatan macam apa mereka, tetapi perwira militer berpangkat tinggi dari kota Gunung Selatan secara alami dapat mengetahui bahwa mereka adalah pemburu iblis. Dan menurut usia mereka serta kultivasi mereka, mereka harus kelas prajurit atau pasukan pemburu iblis kelas umum. Tapi apa yang mereka lakukan jauh dari bidang aksi Demon Hun Squad kelas bawah. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik langkah ke-8 atau ke-9, atau bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 yang menghadapi setan bulan, ini tidak akan menyebabkan keributan seperti itu. Pembangkit tenaga listrik itu harus menghadapi pembangkit tenaga listrik musuh adalah salah satu aturan tak tertulis di medan perang. Namun, tindakan keterlaluan Long Hao Chen adalah menghadapi Demon Bulan dari langkah ke-8, ketika kekuatan yang tampaknya dia miliki hanya pada langkah ke-6. Dan apa yang penonton tidak tahu adalah bahwa dia sebenarnya baru saja melewati hambatan di langkah ke-6 ini. Langkah ke-6 versus langkah ke-8, konsep macam apa itu? Para prajurit tidak mengerti mengapa Demon Bulan dari langkah ke-8 akan muncul di medan perang di tanah, tetapi mereka dengan jelas tahu bahwa ratusan rekan mereka mati di tangan Demon Bulan langkah ke-8 ini. Bahkan sebelum berbicara tentang serangan balik, ketika dia muncul, ratusan dan ribuan pejuang akan musnah di tangan musuh ini. Ini adalah langkah ke-8, dan orang dapat membayangkan kekuatan macam apa yang diwakili oleh hal ini. Tapi Long Hao Chen masih memilih untuk menghadapinya, mengabaikan segalanya untuk menghadapi Demon Bulan dari langkah ke-8. Para prajurit yang berjuang dengan keberanian dan tekad tidak merasakan serangan setan bulan mencapai mereka. Tapi ketika mereka kembali, Moon Demon tidak ada lagi, dan ksatria muda yang menahan serangan Moon Demon terbaring tak sadarkan diri di tanah, berbaring di pangkuan rekannya. Seorang petugas dari kota Gunung Selatan menyatakan dengan mata merah, dia seorang pahlawan. Hormatilah pahlawan kita, mengatakan ini, dia menggunakan lengan sisa untuk melepas helmnya, dan berjalan ke arah Long Hao Chen, memberi hormat dengan hormat ksatria.
Semua prajurit yang berhasil kembali hidup-hidup termasuk bahkan yang cacat, mengikuti petunjuk petugas ini dan masing-masing dari mereka memberi hormat dengan hormat yang sangat khusyuk terhadap Long Hao Chen. Adegan ini sangat mengejutkan. Tidak hanya tentara yang memberikan penghormatan, tetapi juga berbagai pasukan pemburu iblis, termasuk bahkan beberapa pasukan pemburu iblis kelas komandan yang bergegas kembali. Padahal, mereka memiliki ekspresi malu, karena anggota pasukan pemburu iblis di tingkat komandan seperti mereka setidaknya berada di langkah ke-6. Tetapi melawan Demon Bulan dari langkah ke-8, mereka membuat pilihan yang sama dengan Yang Wenzhao, yaitu memprioritaskan melindungi diri mereka sendiri. Beberapa saat kemudian, siluet emas tiba-tiba muncul entah dari mana, dengan ledakan yang sangat keras. Dia mengenakan baju besi emas gelap yang didekorasi dengan elegan, dan pada saat dia mencapai tanah, semua orang segera membungkuk ke siluetnya yang bermartabat. "Minggir, kalian semua!" Ksatria berbaju emas berteriak keras, tiba-tiba melepas helmnya, dan memperlihatkan wajahnya. Justru kepala Ksatria Suci Han Qian. Mungkin beberapa tentara eksternal tidak dapat mengenali Han Qian, tetapi bagaimana mereka yang berasal dari pasukan pemburu iblis tidak mengenali kepala Ksatria Suci ini? Dengan tergesa-gesa untuk menyingkir satu demi satu, mereka membiarkan sebuah lorong dibentuk untuk dilalui. Han Qian buru-buru melangkah maju, tiba di depan Long Hao Chen. Melihat ksatria muda ini tidak sadarkan diri, dia segera memasang tampang serius. Seketika berbalik, dia menamparkan wajah Han Yu dengan keras, menyebabkan dia tersandung kembali dari keterkejutan. "Bagaimana Anda melindungi tuan Anda sebagai seorang ksatria punggawa? Kenapa bukan kamu yang jatuh pingsan?" Han Qian meneriakkan kata-kata ini dengan penuh amarah, sebelum buru-buru memeriksa kondisi Long Hao Chen. Karena dia merasakan aura suci yang kuat dari cahaya yang datang darinya, Kair tidak menghentikannya. Han Yu pulih dari keterpurukan yang disebabkan oleh tamparan kakeknya, tetapi tidak membantahnya dengan cara apapun. Meskipun darah masih mengalir di sudut mulutnya, dia bangkit dengan susah payah, dan berdiri di posisi sebelumnya. Sesaat kemudian, ekspresi wajah Han Qian mereda, sebelum menjadi sangat aneh. Muncul lagi, suara Han Qian ditransmisikan jauh, "Saya adalah Ketua Ksatria Aliansi Ksatria, Han Qian. Anda masing-masing, baik perwira maupun tentara, sekarang harus kembali beristirahat dan mengatur ulang di barak Anda sendiri, alih-alih tinggal di sana. Nyawa ksatria muda ini tidak dalam bahaya, dan aku bisa menjanjikan ini padamu atas kehormatan aliansi ksatria. Dia pasti akan pulih." Petugas yang tampaknya memiliki peringkat tertinggi di antara semua orang yang hadir melangkah maju. Itu adalah orang yang sama yang berteriak pada prajurit lain sebelumnya. Dia melangkah dan berlutut di depan Han Qian, berbicara dengan suara keras juga, "Kepala ksatria suci senior yang terhormat, kami meminta untuk diberitahu nama pahlawannya." Han Qian tiba-tiba mengerucutkan bibirnya. Melihat mata semua orang di sekitarnya memerah, dia tiba-tiba berteriak lebih keras sebagai jawaban, "Berdiri." Tak seorang pun di sini layak menerima orang lain berlutut di hadapannya. Ksatria ini bukanlah satu-satunya pahlawan di sini. Jangan bilang padaku itu tidak sama untuk setiap prajurit dan perwira yang memberikan segalanya di kota Gunung Selatan ini. Kalian semua sama-sama pahlawan? Mendengar kata-kata ini, semua prajurit dan perwira terdiam sesaat, sebelum mereka tiba-tiba meledak dalam sorakan kegembiraan satu demi satu. Benar, mereka akhirnya memenangkan pertempuran ini. Tidak peduli betapa menyedihkan kemenangan ini, mereka akhirnya berhasil mengusir musuh, dan mereka semua adalah pahlawan, pahlawan yang melindungi umat manusia. Sorakan itu tidak bertahan lama, dan segera, seolah-olah telah direncanakan sebelumnya, sorak-sorai secara bertahap mereda, sebelum semua pandangan berkumpul secara kebetulan pada Han Qian. Memahami pikiran mereka, Han Qian mengangguk, "Yang kalian semua sebut pahlawan disebut Long Hao Chen, kapten dari Demon Hun Squad kelas 21 umum. Ingat namanya, sebagai kepala pelengkap dari Temple Alliance, ini adalah jenis ksatria yang saya hormati." "Long Hao Chen, Long Hao Chen, Long Hao Chen." Sorakan dimulai sekali lagi, tapi kali ini, hanya satu nama yang bergema di sekitar. Untuk kota Gunung Selatan, rangkaian peristiwa sebelumnya bahkan tidak bisa disebut pertempuran, melainkan bencana total. Sebagai gerbang strategis selatan aliansi, kekuatan pertahanan kota Gunung Selatan tidak kalah dibandingkan dengan kota Eksorsis. Hanya kali ini, kekuatan iblis sangat kuat, dan sebagian besar kekuatan kota Gunung Selatan hilang selama pengepungan. Pada saat ini, meskipun musuh mundur, membersihkan sisa-sisa medan perang masih sangat menantang. Banyak rumah pribadi harus digunakan sebagai rumah sakit bagi orang-orang yang terluka untuk mendapatkan perawatan. Rakyat jelata secara bertahap bergabung dengan pembersihan akibatnya, misi pertama mereka adalah menyingkirkan bangkai iblis dengan api. Setelah 3 hari penuh, kota Gunung Selatan benar-benar bersih, dan semua jejak pertempuran terbakar seluruhnya. Secara kebetulan, iblis tidak kembali untuk melancarkan serangan lain selama 3 hari ini.
Setelah mengalami kerusakan serius saat mengepung kota, kerugian mereka bahkan lebih besar daripada kota pegunungan selatan. Selama 3 hari ini, Long Hao Chen, yang diakui sebagai pahlawan, menerima perawatan terbaik dari kota Gunung Selatan. Faktanya, detail penting adalah bahwa kota ini adalah lokasi markas kuil imam. Selama perang ini, mungkin kota itu kekurangan jumlah pembangkit tenaga, tapi mereka tidak kekurangan pendeta tingkat tinggi. Orang suci yang menggunakan mantra terlarang selama saat-saat terakhir pertempuran bahkan memperlakukan Long Hao Chen secara pribadi, sementara itu meningkatkan kultivasinya dengan selisih yang lebar. Setelah koma selama 2 hari dan 2 malam, Long Hao Chen akhirnya bangun, menemukan dirinya di sebuah ruangan di dalam markas besar kuil pendeta. Sebagai markas besar kuil imam, ini telah menjadi target pertama pasukan iblis. Secara kebetulan, itu memiliki pertahanan yang cukup, nyaris tidak berhasil menghindari kehancuran yang dahsyat. Tapi sisi Office Palace tidak seberuntung itu, dan sudah menjadi sekumpulan besar tembok yang rusak. Duduk di tempat tidurnya bersila, Long Hao Chen dengan tenang mulai berkultivasi. Kair tidak jauh darinya, tapi saat ini dia terlihat sama sekali tidak peduli. Alih-alih berada di tempat tidur, dia duduk bersila di kursi di dekatnya. Dengan konsumsi berlebihan yang serius dan luka parah yang dideritanya, Long Hao Chen dapat dengan mudah disebut sebagai salah satu ksatria yang masih hidup paling terluka saat ini. Namun, dengan konstitusinya sebagai Scene of Light, dia juga orang yang mendapatkan keuntungan paling banyak dari pertempuran ini. Pertama-tama, tekanan luar biasa dari menghadapi Demon Bulan dari langkah ke-8 menyebabkan dia menerobos ke langkah ke-6, menjadi ksatria radiant termuda dari seluruh sejarah kuil ksatria, pada usia 15 tahun. Seiring dengan pembentukan rongga spiritualnya, kompor Sein spiritual berevolusi sekali lagi. Dan setelah pertempuran ini, Hao kembali tidur nyenyak, sebelum suatu saat kembali ke dunianya sendiri tanpa konsultasi. Ini sepertinya menjadi kesempatan bagus untuk evolusi berikutnya. Tidak hanya itu, tetapi karena kinerja Long Hao Chen di medan perang, memungkinkan dia untuk mendapatkan pengakuan yang luas dari kuil imam, orang suci dari langkah ke-9 tidak hanya menyembuhkan luka luarnya, tetapi juga membantu meningkatkan sistem operasi energi spiritualnya, memberi dia baik dari kemunduran ini. Energi spiritual eksternalnya meningkat setidaknya 200 selama 2 hari ini, dan energi spiritual internalnya juga meningkat lebih dari 100 unit. Bab 290. Pahlawan, 3. Long Hao Chen akhirnya menjadi Radiant Knight resmi, membawa lompatan kualitatif untuk kekuatannya. Tentu saja, dia juga harus membayar harga yang mahal untuk ini. 1 set pil peningkatan spiritual gabungan serta pil lainnya, dan seluruh peralatan Long Hao Chen selain Blue Rain, Hibiscus of Light, harus dipulihkan. Armor suci tingkat mulia, dan perisai suci keduanya rusak parah, dan karena keadaan energi spiritual yang terlalu panik yang dituangkan ke dalamnya, yang tidak dapat dikendalikan oleh Long Hao Chen secara efektif, disiplin cerah rusak parah dari serangan terakhir terhadap bulan. Setan dari langkah ke-8. Secara kebetulan, ketiga peralatan tingkat mulia itu ditangani dan dipulihkan oleh kota Gunung Selatan, jika tidak maka akan membutuhkan banyak uang. Setelah berkultivasi selama sehari semalam, Long Hao Chen bisa merasakan elemen cahaya mengalir ke dirinya seperti pasang surut. Senyum lebar muncul di wajah Long Hao Chen. Rongga spiritual sebenarnya adalah semacam jendela yang menghubungkan elemen cahaya eksternal padanya. Energi spiritualnya masih dalam bentuk cair, tetapi setelah mendapatkan rongga spiritual, kecepatan pemulihan energi spiritualnya serta kecepatan kultivasinya meningkat pesat. Dan karena pengaruh rongga spiritual pada energi spiritual cairnya, mengompresnya satu langkah lebih jauh, konsumsinya saat menggunakan berbagai kemampuan juga diturunkan. Lebih penting lagi, setelah maju ke langkah ke-6, Long Hao Chen memperoleh kemampuan untuk memadatkan energi spiritualnya, memberinya kemungkinan melonjak di langit. Tapi bukan hanya dia, seluruh Demon Hun Squad kelas 21 juga memperoleh hadiah besar. Kota Gunung Selatan secara langsung menyerahkan 50.000 poin kontribusi kepada tim mereka. Meskipun pasukan pemburu iblis lainnya juga diberi hadiah yang tepat, itu jauh lebih sedikit dari mereka. Meskipun misi perang yang mendesak cukup dipaksakan, dalam arti bahwa partisipasi bukanlah pilihan, selama mereka bekerja dengan baik, pasukan pemburu iblis akan mendapatkan hadiah yang jauh lebih baik daripada untuk misi lainnya. Setidaknya, selama beberapa pasukan pemburu iblis kelas prajurit yang berpartisipasi berhasil kembali hidup, hadiah itu akan memungkinkan mereka untuk maju tanpa masalah. Rongga spiritual muncul dalam bentuk lubang emas di dalam dada seseorang. Rongga-rongga itu cukup kecil, diameternya tidak lebih dari 1 inci panjangnya, dan akan menyebabkan perubahan pada pergerakan energi spiritual dalam tubuh pemiliknya. Di setiap sirkulasi, itu akan menyerap sejumlah besar elemen cahaya eksternal. Tentu saja, kompor Sein spiritual tidak menghilang. Sama seperti Light Elemental Fiery Yating, itu tetap berada di dalam celah ini, dan tampak menyusut agar pas.
Apa yang menyebabkan Long Hao Chen merasa heran adalah bahwa rongga spiritual tampaknya terletak tepat di belakang lokasi melodi abadi di dadanya. Sejak rongga spiritual terbentuk, mereka tampaknya telah menjalin hubungan dengan melodi abadi. Jika dia melepas bajunya saat berkultivasi, dia akan memperhatikan bahwa setiap kali rongga spiritual menyerap esensi cahaya eksternal, melodi abadi akan mengeluarkan pancaran samar. Perlahan membuka kedua matanya, dia mengungkapkan ekspresi tenang. Meskipun tubuhnya lelah, setelah kembali dari kultivasi, dia merasakan sensasi sakit di sekujur tubuhnya, disertai dengan sedikit sakit kepala. Ini bukanlah sisa dari luka-lukanya, tapi akibat dari penggunaan kekuatan yang jauh melebihi kemampuan tubuhnya selama pertempuran. Untuk melawan Demon Bulan, dia mengambil total 4 jenis pil, ditambah fusi dengan Hao dan energi spiritual rekan-rekannya, membuatnya mencapai puncak langkah ke-7, mencapai ranah energi ultra spiritual ke-7. Langkah. Pada saat itu, jumlah total energi spiritualnya mendekati 24.000. Tapi ini bukanlah beban yang bisa dia tahan dengan mudah. Alasan mengapa dia tidak membiarkan anggota regu pemburu iblis kelas 22 mengambil pil peningkatan spiritual gabungan adalah, bahwa dia yakin bahwa tidak ada seorang pun di tim mereka yang dapat menanggung tekanan yang mengerikan. Bagi mereka, membawa energi spiritual dalam jumlah seperti itu niscaya akan menyebabkan kematian karena kelebihan beban. Setelah meminum pil peningkatan spiritual gabungan, situasinya benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan Lin Xin pada saat itu. Energi spiritual yang terkumpul tidak mungkin untuk dikendalikan. Jika bukan karena kontrak darah yang menghubungkan Hao, yang energi spiritual eksternalnya tidak setengah-setengah kepadanya. Bahkan ketika memikirkan kembali pengalaman ini sekarang, Long Hao Chen masih memiliki beberapa ketakutan yang tersisa. Meskipun demikian, bahkan jika dia harus membuat pilihan ini lagi, dia akan tetap memilih hal yang sama dan tidak meringkuk. Dia tidak menyesalinya. Setelah mendapatkan kembali energi spiritual, suasana hati Long Hao Chen cerah lagi. Tidak peduli apa yang dia katakan, ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Mengalami kekuatan sebenarnya dari lawan selama langkah ke-7 bukanlah sesuatu yang biasanya bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik peringkat rendah. Ini memungkinkan dia meningkatkan pengetahuannya tentang batas ini, memungkinkan dia untuk mengambil jalan yang lebih mudah selama kultivasi di masa depan. Pada saat yang sama, itu juga memungkinkannya untuk membuat beberapa kemajuan di bidang penggunaan kemampuan. Perasaan memiliki tubuhnya yang terisi penuh dengan energi spiritual sangat memuaskan. Itu terutama terjadi selama serangan terakhirnya, serangan Asura yang bahkan merobek langit dan merobek ruang terpisah. Bahkan dengan kekuatannya pada langkah ke-8, Demon Bulan tidak dapat menahan serangan ini, yang memenuhi Hao Chen dengan kepuasan total. Saya sangat berharap untuk mencapai langkah ke-7 sedini mungkin. Ayah berkata bahwa ketika saya mencapai tahap kultivasi ke-7, saya akan diizinkan untuk mencari ibu dan dia. Berpikir tentang ini, Long Hao Chen merasa bergairah. Sebagai seorang Radiant Knight pada usia 15 tahun, bahkan jika dia lebih rendah hati, dia tidak mungkin tidak merasa bangga. Ini sudah tidak hanya tentang kekuatan, tetapi maju dengan kecepatan seperti itu juga akan membutuhkan kemauan dan keberuntungan. Melihat Kair, masih fokus pada budidaya, Long Hao Chen merasa mulai. Selama mereka bepergian bersama, setiap kali mereka tinggal di ruangan yang sama untuk berkultivasi, mereka berdua akan selalu duduk bersama di tempat tidur. Tapi bagaimana bisa Kair duduk di kursi pada saat seperti itu? Mungkinkah dia merasa tidak nyaman? Saat Long Hao Chen bingung tentang pertanyaan-pertanyaan ini, tubuh Kair sedikit gemetar, dan kakinya yang disilangkan mereda. Dia mengakhiri kultivasinya, terlihat merasakan bahwa Long Hao Chen sudah bangun. Long Hao Chen segera bergegas ke depan, berencana memegang tangan Kair untuk menanyakan apa yang terjadi setelah dia jatuh pingsan, tetapi yang mengejutkan, Kair tiba-tiba melepaskan tangannya, menolak untuk membiarkan dia menulis di tangannya. Apa yang terjadi dengan Kair? Long Hao Chen terkejut, buru-buru mencoba meraih tangannya sekali lagi, dengan hasil yang sama seperti sebelumnya. Kair segera melepaskan tangannya. Kali ini, dia berdiri tanpa konsultasi, berjalan ke sisi ruangan, punggungnya berbalik ke Long Hao Chen. Jelas, tubuhnya memancarkan rasa dingin. Long Hao Chen benar-benar kosong. Apakah Kair marah? Ini adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin baginya untuk tidak mau membiarkannya menyentuhnya. Tapi kenapa dia marah? Berpikir cepat tentang apa yang terjadi, Long Hao Chen segera memahami alasan mengapa Kair marah. Seketika, ekspresi aneh muncul di wajahnya, dan dia berjalan ke Kair sambil tersenyum. Kair masih mencoba melarikan diri, tetapi kehilangan 4 dari 6 inderanya, dan berada di ruangan yang sempit. Pada akhirnya dia masih dipeluk oleh Long Hao Chen dari belakang. Selama masa perjuangan ini, pantat Chai akhirnya bergesekan dengan tubuh Long Hao Chen. Meskipun dia masih muda, ini sebenarnya membuatnya lebih sehat dan bertenaga. Bahkan jika dia menjadi lebih tidak mengerti, tubuhnya masih akan menunjukkan beberapa reaksi terhadap kontak ini.
Tiba-tiba merasakan tubuh Long Hao Chen menjadi agak tebal, Kair segera berhenti bergerak. Tentu saja, dia merasa sangat berbeda dari Long Hao Chen, percaya bahwa ini adalah luka di tubuhnya yang bersentuhan dengannya. Segera, Long Hao Chen memisahkan diri darinya, mencoba menghindari menyebabkan situasi yang canggung. Kair bagaimanapun juga masih lebih muda darinya, dan cukup jauh dari mencapai usia 15 tahun. Meskipun Long Hao Chen mulai memahami sedikit demi sedikit masalah antara anak laki-laki dan perempuan, dengan keduanya yang masih sangat muda, mereka tidak akan memiliki perasaan ini pada saat seperti itu. Mengulurkan tangannya perlahan ke arah punggungnya, dia mulai menulis beberapa kata. Tulisannya terlihat kikuk, dan 3 kata yang tertulis adalah, "Saya salah." Tubuh Kair bergetar tiba-tiba. Dia berbalik dan meninju bahu Long Hao Chen. Meskipun dia buta, bisu dan tuli, air matanya masih mengalir, berbicara tentang kemarahannya. Long Hao Chen merasa seolah-olah hatinya dicengkeram oleh musuh, merasakan sakit yang tak tertahankan. Melihat air mata diam yang menetes dari Kair yang sudah kehilangan 4 inderanya terasa lebih menyakitkan daripada serangan Moon Demon. Memeluknya erat-erat, Long Hao Chen sudah bingung tentang apa yang harus dia katakan padanya. Saat ini, hatinya hanya dipenuhi rasa sakit. Dia bisa mengakui kesalahannya sendiri, tapi dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan bertindak lebih baik lain kali. Itu kenyataan, dia tidak bisa membuat janji ini kepada Kair. Ini karena dia akan membuat pilihan yang sama lagi tanpa ragu-ragu. Tapi bagaimana dia bisa membiarkan Kair menemaninya dalam kematian? Pada saat itu, ketika dia tidak bisa mengeluarkan Demon Bulan dalam satu pukulan, Long Hao Chen merasakan bahwa semuanya sudah berakhir untuknya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan energi spiritual besar yang dibawa kepadanya oleh pil peningkatan spiritual gabungan sudah hampir habis. Apa yang bisa dia lakukan dalam situasi seperti itu? Dia hanya bisa mengulur waktu untuk mencoba memperpanjang hidupnya sedikit lebih lama. Ini adalah alasan mengapa dia mengambil inisiatif untuk memutuskan koneksi dari Soul Linking Chains, percaya bahwa Demon Hun Squad kelas 22 akan melindungi rekan-rekannya. Dia yakin bahwa dia tidak bisa melarikan diri lagi, karena kemarahan Demon Bulan itu telah sepenuhnya terfokus padanya. Hanya dengan mati dia bisa melindungi rekan-rekannya. Perjuangan Kair berangsur-angsur berubah menjadi isakan spasmodik, lengannya melingkari pinggang Long Hao Chen, dengan erat menahan punggungnya yang semakin dewasa yang menjadi lebih lebar dan lebih lebar dari waktu ke waktu. Dan pelukannya sangat erat. Hari itu, ketika Long Hao Chen melemparkannya ke Wang Yuan, telah menyebabkan ketakutan yang dia alami ketika dia berusia 3 tahun muncul sekali lagi. Saat itu juga, dia merasakan jantungnya membeku. Ini sudah berakhir. Orang bodoh ini, dia akan mati. Ini adalah satu-satunya pikiran yang memenuhi pikirannya. Perasaan ini benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata. Kair hanya merasa bahwa hatinya sendiri akan mengikuti Long Hao Chen kapan saja. Bahkan ketika dia mengetahui bahwa Long Hao Chen selamat, rasa sakit ini masih ada di hatinya. Dia benar-benar takut melihat situasi serupa muncul di masa depan, dan bahwa dia akan mendorongnya menjauh seperti itu lagi, dan mati sendirian.